Ayo, ayo. Nah, Sera. Ayo. Di manakah sisa kulupnya? Di manakah sisa kulupnya? Itu pertanyaanku, tolong dijawab. Dung tangan, dang 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 dung, tak tak, dung dung, tak tak tak, dung dung dung. Sera, dang 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 dang. Tolong dijawab. Macet. Macet. Kulupnya dimakan sama gugur, bani gugur. Macet. Yuk, jawab. Macet. Tiarap. Aduh. Macet. Gue jadi bisu, jadi gagu. Aduh, parah. Macet. Tanggang kabur bang, tanggang bang, ada janji dia bang. Kalau udah saya tunjukin ayat perintah untuk mengikuti ajaran Taurat, dia tuh mau buka kamera, kabur dia bang, kabur. Aduh. Kabur. Jangan berdoa dalam hati, otomaten pura bara Kabur. pura bara iya bebe. Gugu Kabur dia, kabur. bebe. Ntar kalau ketemu bang, lagi bang, janji dia tuh. Saya 2810 tambah ini harus itu. Slow mas Satria, slow Satria, nggak usah bising, tenang Satria, giling orang, tenang kok, tenang. Nah, jawab. Itu kan berbahasa kulit itu yang mengalami kebinasaan, bukan daging kan? Apa? Daging kan dia berbahasa daging di situ. Oke. Nggak ada berbahasa kulit. Baik. Bagian-bagian di Apakah- sini karena aduh kamu menafsir saja di sini. Bukan brother. menafsir. Oke, saya tanya. Karena di sini kau Apakah tidak bisa bedakan Baik. mana kulit, mana daging. Baik itu kulit. Andai parahnya benar. kamu di sini. Baik. Apakah sisa kulup Yesus bukan merupakan bagian daripada daging Yesus? Itu tidak bercerita bagian-bagian. Dia cuma berbahasa daging di situ yang tidak binasa. Iya, aku tanya, apakah sisa kulup Yesus itu bukan merupakan bagian daripada daging Yesus? Di situ tidak ada tertulis bagian-bagian. Di situ hanya berbahasa tuh daging. Iya, Gimana? dagingnya, oke, daging, baik. Bahwasanya Kalau bagian-bagian dari daging itu kuku, rambut, semua. bahwa dagingnya ini termasuk sisa kulupnya dagingnya nggak? Iya, karena di situ tidak bercerita. Di sini kan bercerita daging saja. Iya, aku tanya, apakah sisa kulup Yesus itu bukan merupakan bagian daripada daging Yesus? Tarik nafas. Nanti jawab bagian. Macet. Apakah sisa kulupnya benar? Ya. Apakah sisa kulupnya itu bukan merupakan bagian daripada daging Yesus? Nanti jawab bagian. Macet. Sera bos. Macet. Hey. Macet. Iya, itu fakta nggak? Fakta bos. Fakta. Ding dangan, dang dung 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 tak tak dung dung tang dung dung tang. Macet. Nah itu sekarang. Kalau kalian tidak bisa menyebutkan di mana sisa kulupnya, maka akan kontradiksi dengan pernyataan itu. Selesai. Izin turun dulu ya. Ini mau kerja dulu. Ya izin turun, lari satu. Tidak ini mau ini. Iya. Ada kegiatan sedikit. Malu. Ya satu. Lanjut sama ini Bang tanya ya. Malu. Kalah mau kabur. Ubur-ubur kabur le. Kabur satu, udah dua kabur ya. Apalagi satu kabur dah. Tinggal kau tanya. Kau tanya. Nah. Ayo. Apa kau tanya? Dingdang, dang, dingdang, dang, dingdang, dang, dingdang. Ayo, tanya. Ayo, apa? Ayo, nyerah. Ayo, pilih. Ayo, hancur kok. Dang,
Ayo. Mau apa? Mau apa? Nah, mau apa? Ayo. Oh, buat bagi yang masih ada di bawah, kalau mau naik silahkan naik. Ayo. Kabur. Udah ya, nggak bisa bertanya ya, Kak U ya. Ayo. Ding dang. Kabur. Ayo. Udah, sekarang gantian. Kalau tanya nggak sanggup kau menjawab, silakan kau bertanya kebenaran. Bertanya kau cepat. Tanya. Ayo. Bertanya. Ngapain aku bertanya sama kamu? Kok nggak ngerti apa-apa? Kok ngapain aku tanya blender? Iya. Kamu nggak tahu apa-apa. Terus aku disuruh bertanya sama kamu. Iya. Nggak tahu apa-apa. Pertanyaan kau tadi sudah kujawab. Apa lagi? Coba pertanyaan kau tadi apa? Jangan kau bilang aku nggak mampu apa-apa. Aku bilang, sedangkan tadi pertanyaan kau udah kujawab. Apa pertanyaan kau tadi pertama? Coba. Apa pertanyaan kau tadi pertama? Coba. Iya, kau jawab asal-asal. Ya, pertanyaan kau apa tadi? Apa-apa. Pertanyaan kau tadi apa? Coba kau jelaskan Ali Imran 50, itu kan? Ya kan? Kau jelaskan Ali Imran 50 dengan apa? Surat Torik. Atorik. Iya. Ya kan? Atorik berapa? Tarik 2. Atorik 2, terus tentang Nabi Muhammad. Nah, coba yang Atorik 2 ini digabung. Maksudnya di Ali Imran 50 dengan Atorik nomor 2 tentang Nabi Muhammad. Gini. Maksudnya gini, kau dengarkan ya. Hmm. Di Atorik di Ali Imran dikatakan bahwa Isa itu menghalalkan sebagian yang diharamkan oleh Taurat, ya kan? Ya. Ditegur oleh Allah, betul Ya. kan? Ya. Terus sementara di Atarik itu Muhammad Nabi kamu mengharamkan mengharamkan yang dihalalkan kena tegur tuh. Ya kan? Kenapa satu ditegur, satu tidak? Coba. Oke, kujawab ya. Ya, Tenang kok. jawab lah. Oke, memang benar. Itu memang benar pernyataanmu. Memang rumah Wak Torik itu nomor 50. Wak Torik itu Amir Imron. Rumah Wak Imron itu nomor 50, itu benar. Jadi saat rumah Wak Imron itu dia mempunyai anak namanya Isa. Itu benar. Wak Imron itu biasa dipanggil nomor rumahnya nomor 50. Nama anaknya Wak Isa namanya. Dan Wak Torik namanya Muhammad, betul ya? Jadi kenapa mereka Muhammad itu menghalalkan? Karena bolak-balik si Torik ini sama anak si Muhammad dengan Sisa ini mengatakan, jangan kau makan itu, haram itu katanya. Haram dimakan juga sama Sisa. Bolak-balik, kadang-kadang Wak Torik sama Wak Imron ini sering begaduh. Antara Wak Torik dengan Wak Imron ini begaduh gara-gara si Isa sama si Muhammad ini masih memakan yang haram aja begaduh. Jangan kau makan itu, haram. Ya halal katanya, haram halal katanya. Jadi itu. Makanya saya bilang, kamu itu nggak ngerti kitab kamu, nggak ngerti. Loh, lucu kau nih. Aku udah menjawab. Aneh kau. Kau tadi nanya, jelaskan. Iya. Kau itulah kau. Kau tadi menjelaskan Al Imran 50. Jelaskan kenapa satu ditegur, satu tidak. Loh, karena memang bolak-balik si Isa ini mengatakan itu haram, Muhammad selalu mengatakan itu halal. Begaduh orang ini. Selalu tegur, jangan kau makan itu, haram itu. Dan Muhammad halal katanya, begaduh. Jadi memang sering Wak Imran itu begaduh sama Wak Torik. Aduh, tetangga orang ini. Jadi mau cuman lagi. Cuman itu katanya pula. Hah? Di mana salahnya aku? Yang lucunya lagi At-Tariq ayat 2. Aduh. Dengar ya, Wak Imran itu rumahnya memang nomor 50. Wak Torik rumahnya nomor 2, betul. Memang agak bertetangga orang nih, sama-sama di Gang Harapan. Rumah Wak Torik nomor 50, Wak Imran nomor 50, Wak Torik nomor 2 rumahnya. Duluan rumah Wak Torik. Duluan rumah Wak Torik, baru rumah Wak Imran. Cuman memang orang ini sering begaduh antara anak si Imran ini namanya si Isa, anak si Torik ini namanya Muhammad. Memang iya, begaduh orang ini masalah babi, haram halal, haram haram, itu aja begaduh. Jadi memang betul itu, memang betul masalah halal haram. Kenapa kok haramkan tuh Iso? Nggak tahu lah aku Muhammad kemana itu. Jadi gimana salahnya? Udah aku jawab. Apa lagi?
Ya, sebentar. Beginilah ya teman-temannya. Ini memang Blender ini nggak ngerti Quran, nggak ngerti Loh, kok nggak ngerti Quran gimana? Apakah gini loh? Sekarang begini, coba teman-teman, apakah tadi si tanya ini ada bertanya tentang Quran? Adakah? Enggak. Adakah? Hah? Enggak. Nggak ada kan? Dia kan tidak ada menyebutkan dalil di Al-Quran, hanya mengatakan Al-Imran 50 sama Torik nomor 2. Tidak ada menyebutkan di dalam Al-Quran, nggak ada kan? Ada nggak? Nggak ada kan? Enggak ada. Aja lah, nggak Ya ada. udah. Biar orang ini dia kan harus membela sesama Islam, betul Loh, kan? enggak. Sekarang kau kan nggak ada mengatakan dalil di Ali Imran di Al-Quranmu di surah Ali Imran nggak ada kau katakan gitu. Kau tadi mengatakan Ali Imran 50 dengan Torik nomor 2 kan gitu. Salah jawaban aku. Hah? Gimana salah? Tadi. Ya, dibenarkan oleh saya saudara melihat kamu. kelakuannya si Budi. Melihat kelakuan kita di sini kan lucu ya Oten ini ya. Jangan. Kenapa kau bawa orang lain tanya? Kau sama aku diskusi, kau cemana lucu kau? Sesuai dengan pertanyaan kau aku jawab. Di mana salahku menjawab? Salahku menjawab. Kalau salah kau bantah, bos. Kalau salah kau bantah. Karena pertanyaan kau tidak ada mengatakan dari Al-Quran. Kau mengatakan Al-Imran 50. Benar. Rumah Wa Imran itu nomor 50. Benar. Wa Imran. Rumah Wa Torik nomor 2. Iya. Wa Imran ini punya anak namanya si Isa. Wa Torik itu punya anak namanya Muhammad. Betul. Kubetulkan itu. Kubenarkan itu. Kubenarkan. Memang sering bergaduh masalah halal dan haram. Mereka sering diskusi. Membahas tentang halal haram. Itu betul. Antara si Isa dan Muhammad. Iya benar. Jadi di mana salahnya? Hah? Di mana salahnya? Apakah ada kau sebutkan dalil Al-Quran? Siapa yang salah? Kecuali kau menyebutkan di dalam dalil Al-Quran ada surah Al-Imran elit. Boleh. Ini gimana nih kau nih? Jadi udah aku jawab, bos. Udah aku jawab kan? Jadi kau jangan kau menyalahkan aku, bos. Itu nggak bisa. Itu nggak bisa terbantahkan. Di mana aku salahnya? Coba. Sekali lagi di mana aku salahnya? Jangan kau menyalahkan aku, ya. Dingdang, ndang, dungdangan, ndang, dungdangan, ndang, dungdangan, ndang, dungdangan, ndang, dungdangan, ndang, dungdangan, tak, 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 dung, dung, tang, 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 dung, dung, tak, 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 dung, dung, tang. Kebanyakan minum susu babi begitu. Bisa tanya. Hah, apa lagi? Mau apa kau? Blender ini nanti nggak jago mantik. Jadi teman-teman ya, yang salah satunya itu kalau kita mau diskusi paham dengan mantik ya, buat yang Islam ya, belajar mantik. Nah ini yang di peragaan Blender ini mantik namanya. Bukan mantik lagi, ilmu mematikan untuk mati terus. Ilmu mematikan. Ilmu matikan terus, mati. Kelepak, tewas. Apa lagi? Mau apa kau lagi? Ayo, dingdang, dingdang. Apa lagi? Bertanya. Jangan aku yang bertanya, berserah aku nanti kalau aku bertanya. Tanya lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Blender. Ya. Wa Imron dipanggil Pak Kepala Desa tadi pagi. Nah, itu kan betul kan? Iya. Kan? Masalah anaknya tadi gara-gara Anak tadi situ. kemarin ada setan masuk ke dalam babi. Betul kan? Ribut semuanya yang disalahkan di babi atau setan. Nah, itulah. Bergaduh sama anak Watori kan? Bergaduh kan sama Watori kan? Iya. Itu tadi Itu betul kan? gara-gara setannya dimasukkan ke dalam babi. Yang makan iya. Okten pula ini. Makanya ribut ini itulah. sekarang. Jadi di mana aku salahnya? Udah aku jawab tanya pertanyaan kau. Di mana aku salahnya? Kan kau tanyakan aku salah. Udah jelas. Di mana aku salahnya? Memang bergaduh antara Wa Imron dengan Wa Torik. Itu memang iya. Nggak bisa dibantahkan lagi, bos. Jangan kau bantahkan lagi antara Wa Torik dengan Wa Imron. Berserak kau. Jadi gini Bang Blender, nanti semua warga-warga desa suruh kumpul semua masalah ini. Jadi saya memberitahukan pada masyarakat kepala desa semua tadi menyuruh warga desa untuk mempermasalahkan ini. Nah, jadi Wak Torik sama sama apa tadi? Wa Imron. Wak Imron lagi berdebat di balai desa ini. Jadi saya izinkan semuanya untuk ke sana. Ini undangan semuanya bagi warga desa. Saya turun dulu ya Pak Blender ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 15 menit lagi Bang.
Nanti aku datang 15 menit lagi. Memang bahas nih, kok Oten pula yang sibuk ya kan? Orang masalah itu Oten yang sibuk ya kan? Orang masalah hal haram Oten yang sibuk ya kan? Bising kali. Nanti aku datang sana. Bahas itu, tenang aja. Macet. 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 Apa lagi? Macet. Apa lagi tanya? Bicara. Ya, kemana kau? Lari. Ampun. Ampun, bos. Lari dia, bos. Lari dia. Woi, kemana kau? Lari tanya. Mencret. Lari. Kabur. Tanya kabur. Kok kabur? Kabur Semua. Kabur, bah. Aduh, kok kabur, bos? Kemana ini? Duh, belum selesai lagi. Aduh, mak, gelak kali ya. Cuman, lo, ya, aduh, kemana kok? Kabur. Ding dang, dung dung tang 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 dung 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 tangan dang 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 dung tangan dung 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 tang 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 dung 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 tangan dang dung tangan dang dung hancur hancur Sarah. Bukan aku ya. Itu pertanyaan mematikan, jawaban mematikan. Maju kena. Mana coba? Yang salah siapa? Blender nih jago mantik ini, mantap. Pertanyaan yang salah. Yang salah pertanyaannya, bukan jawabannya ya kan? Betul. Ya sama kayak tadi kan? Lagian juga pertanyaan ini skala banget tuh bang. At-Torik ayat 2 apa bunyinya? Wasama iwat torik, koma ada roka matorik. Kan betul kan? Bingung deh. Makanya gue bingung gitu. Apa lagi koma ada roka matorik? Tahukah kamu apa yang mengetuk-ngetuk itu? Gue bingung jadi. Aku bertanya aja belepotan. Tadi tanya. Iya makanya. Di mana tertulis nama? Ditanya lagi tadi. Oten bertanya, di mana tertulis nama Hawa? Di HP-ku. Di HP-ku. Apalagi di mana tertulis nama Hawa? Di HP-ku, gue bilang. Di mana salah? Ya kan? Tadi pertanyaan Oten kan? Udah jelas. Iya. Apalagi? Tadi kan pertanyaannya, di mana tertulis nama Hawa? Di HP-ku. Hawa nih. Bisa baca nggak dia? Di mana salahnya? Coba, ayo. Macet, turun dia KO, turun dia macet, ampun dia. Selesai. Cepet kita jawabnya, nggak lama-lama jawabnya, cepat langsung di HP-ku. Nggak perlu lagi pakai dalil, bos. Nggak perlu, langsung udah ada. Di mana? Di mana tertulis nama Hawa itu kan? Jelas di HP-ku. Dingdang. Ada jawaban yang lucu-lucu ya. Cuma keselnya diulang-ulang aja tadi tuh, gue emosi itu situ. Aduh, udah kesel aja. Udah nyenggol Nabi Muhammad, nyenggol ini udah tweet langsung. Mana kurang tidur ya kan semalaman. Aduh, sampai nggak ngontrol diri tadi. Simple aja sama Oten, nggak perlu. Aduh. Kesel lagi, kita kurang tidur lagi kan, digituin sama Oten. Aduh, sok bijak lagi datang kemari. Aduh, gregetan aja gitu. Apa lagi mau tanya? Apa lagi? Oten. Pertanyaan kita logika kan? Tadi kayak masalah daging. Di mana sisa kulupnya? Ya kan logis nggak? Itu pertanyaan logis. Di situ bahwasanya dagingnya kan sisa kulup Yesus kan merupakan bagian daripada dagingnya kan? Bagian tubuh.
bagian tubuh Oh, di- Yesus. Buka di IMB itu, MIB itu jelaskan itu tubuh Yesus, Hah. bukan Ya kan? daging tubuh. Daging, ya kan? Daging. Di mana salahnya aku? Bersera. Kok ditanyanya pula? Semua bisa kita jawab dengan cepat kita jawab. Makanya major mencret. Di mana? Siapa? Di mana tertulis nama istri Adam? Kartu keluarga. Yang tadi. Ya. Kartu keluarga. Tubuh. Ya kan? Tubuhnya. Hah. Tubuhnya tuh. Hmm. Ya kan? Nah. Ya kan benar nggak? Iya. Jadi bukan daging, tubuh di sini. Hmm. Makanya waktu itu longor. Kita yang nggak tahu. Makanya Iya. dia main tadi. Bener. Lanjut. Nah, di mana salahnya? Kalau mereka bertanya, karena apa? Kayak tadi lah, memang niat mengolok-olok sebelum mereka mengolok-olok, aku tahu kali siapa lawan debatku. Kalau kayak kebenaran tadi, aduh, tegang urat aja sama dia, tegang otot. Sebelum diolok-oloknya Al-Quranku, kena gas dia duluan. Salah lah kau tanya nih, salah tanya lah kau. Coba kau salah tanya, bersera kau buat, bersera kan? Salah tanya dia. Tapi kalau benar tadi pertanyaannya mencret juga aku mencret. Karena aku tahu kapasitas tanya ini, aku tahu kenal dia nih tanya ini, kebenaran ini. Kau salah tanya lah kau nih, salah lah kau bertanya. Betul salah bertanya dia. Karena oten-oten ini niat untuk mengolok-olok dan mencari kesalahan-salahan. Nanti diadu, jawaban kita diadu. Itulah dia. Gimana salahnya coba? Kan nggak ada salahnya. Kecuali tadi mengatakan di dalil Al-Qur'anmu, di dalam Al-Qur'an ada surah Al-Imran. Boleh, dia menyatakan Al-Quran. Tapi kan gak ada Al-Imran. Gak dihargainya kali. Dari pertanyaannya gak dihargainya Al-Quran kita. Ya kan? Iya. Dari pertanyaan saja pun gak dihargainya Al-Quran kita. Al-Imran 50. Ya iyalah. Wah, Imran itu nomor rumahnya 50. Wah, Torik itu nomor rumah 2. Iya betul. Apa salahnya? Sebelum dia mengolok-olok, kena gas duluan lah bos, bersera. Dang dung tangan. Sebelum dia olok-olok duluan, bersera koten. Ayo, naik lagi koten, naik. 10. Makanya nggak pernah takut aku kalau tanya. 10 pertanyaan, ku jawab dengan cepat. 10. Nanya, mereka saja belum bertanya, asal naik oten. Coba kau jelaskan hadis nomor 3. Abu Hadid itu anak nomor 5. Dari mana anak nomor 3? Longor kali kau. Abu Hadid itu, kupanggil ada Abu Hadid ya, kupanggil ya. Anak nomor 5 dia, dari mana kau tahu anak nomor 3? Enggak aja kau. Salah, ya kan? Siapa yang salah? Pertanyaan kau benahin tuh pertanyaanmu, baru biar aku jawab. Enak aja, pertanyaan aja mengolok-olok. Sebelum kau mengolok-olok, ku gas duluan, kau kena siksa duluan bos. Serak kau. Ya kan? Pertanyaan kita masuk akal. Pertanyaan kayak gitu. Itu pertanyaan yang logis. Nah itu tadilah. Ketika kita bertanya di balik sempak ada apa? Itulah resiko menuhankan manusia, bos. Siaplah. Itulah resikonya menuhankan manusia. Harus siap ditanya tentang kemanusiaannya. Jangan baper. Kadang-kadang kalau ditanya tentang itu terus ngamuk, menghujat. Janganlah. Aku kan bertanya, nggak menyimpulkan. Kalau kalian memang itulah resikonya menuhan. Dasarnya ada. Firman telah menjadi manusia. Pertanyaan tentang kemanusiaan. Salah, pertanyaan tentang kemanusiaan. Ini menghujat. Kalau aku menyimpulkan baru menghujat. Naik lagi ten. Kadang-kadang inilah oten-oten nih. Suka kali menghina, kadang-kadang miris kali. Semalam kayak itulah diskusi debat. Lahir di kandang domba. Nggak ada dalilnya lahir di kandang domba, dipaksakan lahir di kandang domba. Dipaksakan mereka lahir di kandang domba, padahal tidak ada. Kan dihinakan kali. Kadang-kadang aku miris kali nengok Kristen ya. Di sini kita hanya mau meluruskan. Sedih kali. Nggak usah kita bicara agama, bicara kemanusiaan. Dari sisi kemanusiaan kita berbicara. Seorang manusia, ibu, dia punya ibu, dia punya istri, dia punya adik perempuan, dia punya kakak perempuan. Bagaimana dihinakan lahir di kandang domba? Sedangkan di dalam Bible-nya tidak ada tertulis lahir di kandang domba. Kalau kita tanya, Bunda Maria lahir di mana? Kandang domba katanya. Cepet kali jawabnya kandang domba, kepala otak kau tuh kepala domba gitu lah. Cepet kali jawabnya kan, padahal nggak ada loh, nggak ada. Palungan. Sedangkan palungan itu bukan di kandang domba.
Coba suruh bininya sendiri lagi hamil, bang, aku mau melahirkan bang, aduh, bang. Bawalah, ntar adek aku bawa ke bengkel, nggak dilepuk kan pakai kunci apa itu, kunci roda, sama binimu coba. Coba kalau kau bilang lahir, bang, aduh, bilang sama binimu, ntar adek aku bawa kau ke bengkel, nggak usah kena domba, bengkel aja coba. Ini menghinakan orang lain dia senang, ini. Tapi kalau untuk dirinya sendiri nggak senang, nggak terima dia. Ini lah, coba suruh dia lahirkan domba bininya. Ketika bini kamu mau melahirkan, bawa ke bengkel, nggak usah kena domba, bengkel aja. Kalau nggak dia entukkan kepala kau tuh pakai kunci roda itu, di bengkel kan banyak kunci-kunci, ada obeng, ada tang semua di situ, bawalah situ. Enggak, hina kali, enggak dipikirkannya, coba lah. Bagaimana perempuan itu istri, dia punya istri loh. Bagaimana mempertahankan anak itu, menjaga kandungan agar jangan, kalau keguguran Bunda Maria itu berserak kan nggak punya Tuhan longor. Nggak kalian pikirkan kalau keguguran Bunda Maria itu, bagaimana dia memperjuangkannya itu, yang tadinya belum siap dia. Kalau ya 9 bulan dia, yang tadinya dia nyuci pakaian sendiri, gara-gara menjaga kandungan demi untuk Tuhan Oten, dibayarnya gaji tukang cuci sama gosok. Coba dibayarnya. Udahlah kalian nggak bayar gaji tukang cuci tukang gosok, menghinakan. Digajinya orang lain untuk mencuci pakaiannya agar jangan keguguran. Demi untuk Tuhan Oten, demi untuk kalian Oten, biar kalian punya Tuhan. Gak ada otak kalian. Begitu perjuangan Bunda Maria itu. Begitulah perjuangan Bunda Maria itu. Coba kalian bayangkan, yang tadinya dia biasa nyuci pakaian sendiri, gosok sendiri, gara-gara ada anak di dalam kandungannya, demi untuk kalian punya Tuhan, agar kalian punya Tuhan, digajinya orang lain. Wak Munah tuh yang nyuci, Wak Munah, biar tau kalian. Wak Munah tuh yang nyuci gosok tuh, Wak Munah, biar tau kalian. Udahlah kalian nggak bayar uang cuci gosoknya. Kalian suka-suka hati menghinakan, gak ada otak kalian. Kau pikir nggak bayar gajinya tuh selama 9 bulan? Dibayarnya itu, digajinya Wak Munah untuk cuci pakaiannya, biar supaya jangan keguguran, biar supaya terjaga kandungannya, biar supaya Oten-Oten punya Tuhan. Datang kalian hinakan pula lahir di kandang domba yang nggak ada tertulis, kan nggak ada otak kalian tuh, memang nggak ada otak kalian memang. Gimana nggak ada otak kalian itu? Tensi aja punya Oten nih, pagi-pagi nih tensi punya Oten nih, yang nggak ada otaknya. Serak semua piring ditahankan yang gitu. Hancur semua piring gara-gara kalian. Iya, kalian aja ada otak kalian memang. Serak semuanya, pecah kalian. Mana akal kalian? Suka kalian menghinakan orang aja, kalian merendahkan namanya juga. Habis itu mamanya kalian hinakan, anaknya kalian hinakan, nggak ada otak kalian. Giliran kalian dihinakan kan nggak terima, giliran kalian dihinakan. Coba kalian lahir. Padahal coba lah. Adakah yang lebih baik dari kandang domba? Kan ada kan? Ada nggak? Seharusnya kalaupun tidak ada tertulis di kandang domba, buat kayak di mana, kayak di rumah, kayak di dalam gubuk, kayak lebih keren lagi daripada kandang domba, lebih keren. Ini nggak ada tertulis tapi dipaksakan ada di kandang domba, kan hina kali itu, memang nggak ada otak, memang Oten ini betul. Ada kan yang lebih, padahal nggak ada di kandang domba. Maunya dibuat lah yang lebih keren lagi dari kandang domba. Coba yang lebih keren lagi agar jangan terhina. Ini memang mereka yang hina. Saya ditanya, kandang domba. Kutanya, dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu? Aku bilang, udah tradisi kami. Tradisi kepala utak, kau tuh tradisi. Tuh, dari dulu kandang domba, itu kau ikutin. Bilang. Tradisi, itu yang diikutkan dari dulu. Dari dulu, bapak-bapak gereja mengatakan, iya, lahir di kandang domba. Iya, ikut aja tanpa membaca. Ikut aja. Palungan, yang namanya palungan itu adalah tempat makan hewan ternak. Hewan ternak itu apa aja? Bisa babi, bisa sapi, bisa kuda, bisa apa lagi? Nama hewan ternak. Apa aja? Bisa kuda, bisa keledai juga bisa. Ini kandang domba, apa dasarnya kandang domba? Karena gembala domba. Menggembalai domba. Kan gak ada dasarnya. Oten. Itulah, kalian rendahkan kan? Kalian hinakan. Gak ada otak kalian memang. Kayak gitulah, capek. 9 bulan lo menjaga. 9 bulan menjaga Bunda Maria itu. Ada nggak kalian pikirkan uang cucinya? Cuci gosoknya ada nggak? Ada nggak? Dijaganya kandungannya itu biar supaya Kristen itu punya Tuhan, dijaganya. Kalau keguguran Bunda Maria, mampus kalian nggak punya Tuhan. Mati kalian. Mau apa kalian coba? Mau coba kalian? Nggak punya Tuhan kalian. Mati kalian. Ya kan? Kalau keguguran, mau coba mana? Nggak punya Tuhan. Makanya yang berjasa di sini Bunda Maria, berjasa kali dia dalam hal itu.
Tanpa Bunda Maria nggak punya Tuhan kalian, longor, nggak punya Tuhan. Malah Bunda Maria pula kalian hinakan. Nggak ada otak kalian lahir kandang domba. Kandang domba itu apa itu? Hah? Air nggak ada. Yang namanya anak bayi itu butuh steril, banyak berdarah-darah. Butuh steril, butuh air. Datang kalian hinakan di kandang domba yang nggak ada tertulis. Kalian paksakan di kandang domba. Otak kalian di mana? Aduh, gawat kali otak kalian. Di mana otak kalian? Di mana otak kalian coba? Mana? Hah? Enggak aja kalian. Jangan begitu. Ini dari sisi kemanusiaan kita bicara, nggak usah sisi agama. Sisi kemanusiaan dulu. Enggak saja. Jangan begitu. Dari sisi kemanusiaan kita bicara dulu. Jangan bicara secara agama. Nggak ada otak kalian. Pecahkan lagi piring ini sama kalian. Beritahu kalian. Jangan. Hai, Tahu kalian. Ya. Sabar. Islam ada karena maling dari Kristen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abangku udah sehat. Udah. Alhamdulillah. Sehat. Ini memang harus diajar Roten biar sehat nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Blender. Ya. Udah berapa lusin piring kau pecahkan pagi? Habis. Ya. Ini tadi naik kok. Cai. Mek kau naik kau cai. Jangan teping-teping di bawah kau. Kebisuan kau nanti ya. Kau pikir komal pengecut. Naik kau. Dijak kepala kau sini. Naik kau. Naik kau, jangan teping-teping di bawah kau macam perempuan kau. Naik kau. Apa yang kau taping naik kau. Jambak. Gak ada sini teping-teping sini. Bijak kau, tuh. Jangan takut kalian bertanya kalian. Ku kasih kalian kesempatan seluruh Kristen bertanya. Cepat, jangan takut kalian bertanya. Jangan sempat aku yang bertanya. Mencret kalian kalau aku bertanya. Kalian bertanya, cepat. Bertanya kalian cepat. Bertanya bos. Jangan aku yang bertanya. Bertanya aja pun takut. Bisukan moderator. Saya itu bisukan dia. Jangan kau pikir di sini kau mal kaleng-kaleng pengecut bos. Yang taping jambak terus. Gak mau naik bisukan. Ku kasih bertanya kalian. Bertanya apa lagi? Jangan takut untuk bertanya. Kalau nggak berani kau bertanya. Piring aku kirim udah kau pecahkan lagi. Aduh. Habis. Berapa lusin aku kirim udah pecahkan terus. Diserak lah. Pak John. Besok kirim piring kaleng aja bang, piring kaleng sama itu sama kaleng. Pak John ini Islam Kristen. Pak John. Pak John. Oh, hijau teman. Islam Kristen. Junaidi. Main tak bersuara sekarang. Turun dulu. Junaidi teman dulu bekasnya sekantor dulu. Dia Katolik. Katolik dia? Katolik. Oh, jadi kok Teman nggak sekantor bisa dulu. Sekarang masih Katolik? Enggak, dia enggak. Ada gua enggak mau lah. Dia tahu harus si Budi enggak apa Sekarang masih turun lah. Katolik? Iya Katolik, dia Katolik. Masih Katolik? Masih. Mana tadi kok ada suaranya? Enggak ada, enggak mau lah ngeluarin suara lah. Ada temennya di sini. Loh, maksudnya? Dikenal kita udah berapa tahun kita satu kantor sama dia. Baik-baik aja. Cuma dia ngedengerin kita diskusi ini. Bagus nih, nggak apa-apa Junaidi. Oh, Pak John. Pak John itu Junaidi. Iya. Jangan. Jadi kami di sini ya Kristen, jangan kalian katakan kami ini membenci kalian. Ingat ya, apa yang kami narasikan ini kepada kalian demi untuk kebaikan kalian. Memang sekali-sekali memang harus dihajar ke tepat. Sama. Aku pun juga dulu, kalau nggak karena dihajar sama ayahku, nggak pandai aku ngaji. Itulah. Betul. Jadi memang harus diajar. Kita kalau nggak dipukul dulu sama guru, nggak akan pintar. Betul. Kalau cuma lembek-lembek, gini, memang harus dihajar. Jadi memang begitu juga kalian Kristen. Bukan karena kebencian, karena sayang. Orang tua pun juga menghajar kita dulu, mengajar. Apakah karena benci? Apakah karena benci, Kak? Karena sayang sama kita. Demi apa? Demi untuk kita juga. Kita yang merasakan nanti. Ketika kita sudah besar, kita yang menikmatin, kita yang merasakan. Orang tua kita sudah meninggal. Coba bandingkan. Seandainya kita lihat orang-orang yang bodoh, yang IQ rendah daripada kita, yang dulu malas-malas dimanja-manja sama orang tuanya, dibanding dengan kita dulu dikerasin sama orang tuanya. Coba perhatikan. Bagaimana? Kita dulu bagaimana dengan orang tua kita? Dihajar. Aku aja kalau nggak pakai kopal tuh ketepak, nggak sholat ketepak, nggak ngaji, wah pakai kopal bos, bukan kaleng-kaleng. Aku berpikir kejam kali ya aku nih macam anak tiri aku dibuatnya. Kejam kali macam anak tiri kalau pikir-pikir. Tapi
Ternyata setelah aku dewasa, ku tengok ada orang tua yang baru belajar ngaji, terbata-bata. Justru kalau udah tua, belajar ngaji itu lebih sulit daripada yang masih anak-anak. Lebih sulit loh. Capek kali. Percayalah. Kita sebagai guru ngaji, aku guru ngaji, mengajarkan anak-anak dengan orang tua, waduh, banyak kali dulu aku masuk penjara, orang-orang tipikor tuh yang gak bisa ngaji, capek kali aku ngajarinnya, pening, sakit otakku ya, capek. Nah, jadi memang penting. Nah itulah sekarang baru aku rasakan, ya Allah ya Rabbi, berterima kasih aku melihat orang-orang tua ini gak bisa ngaji. Coba begini. Nah beruntung nggak? Beruntung kita yang merasakan. Makanya kami pun juga sama kalian Kristen ya, bukan karena kami membenci kalian, memang harus diajar. Kalau lemah lembut kan nggak bisa dilemah lembutin. Yang merasakan kalian. Karena apa? Kalian sampai saat ini tidak bisa membuktikan kalau Tuhan kalian adalah Tuhan yang benar. Ajaran Kristen itu ajaran benar. Nggak bisa membuktikan. Kalau bisa kalian buktikan kepada kami akan masuk ke dalam ajaran kalian. Dasarnya Tuhan kita cuma satu kok. Bukan 5 Tuhan kita. Satu Tuhan kita. Siapa Tuhannya? Ya ini yang mesti dibuktikan. Jangan kalian atar kebencian-kebencian. Tapi kalau kalian tanamkan kebencian dari bapak-bapak gereja, iya. Suruh bapak-bapak gereja itu kemari. Suruh diskusi sama kami. Nggak ada yang berani. Maunya pakai akal lah. Buang kebencian dulu. Nggak usah doktrin. Kebencian dulu. Coba. Karena kalau sudah dasarnya benci, dari kecil kalian ditanamkan kebencian terhadap Islam, sampai kapanpun apa yang kami sampaikan tetap kalian benci, bos. Pelan-pelan. Lepaskan dulu kebencian itu. Habis itu lepaskan doktrin. Baru kalau ada kebencian ditanamkan kepada kalian itu dari kecil kepada Islam, apapun yang kami sampaikan tetap kalian benci aja. Apapun yang kami sampaikan nggak pernah peduli kalian. Sama, kalau sudah benci lah itu. Kalau udah suka, apapun yang dikatakan walaupun salah, suka aja. Jadi ini memang harus dikeraskan kalian, memang harus dihajar. Bukan hajar benci, bos, karena sayang. Karena sayang sama kalian Kristen. Karena benci. Coba bedakan itu. Pagi, siang, malam kami apa sih manfaatnya? Kalau dipikir-pikir untuk kalian, apa manfaatnya? Yang menikmatin kalian kok. Yang senang pun kalian. Apa manfaatnya? Yang masuk surga pun kalian. Ada nggak kalian ajak kami masuk surga? Kan enggak. Belum tentu kalian masuk surga itu menyelamatkan kami. Belum tentu. Masalahnya kalian tidak bisa memastikan. Kalian hanya inilah pakai akal. Kristen semua mengatakan, wah Kristen lah, ajaran benar, pasti masuk surga, pasti masuk surga. Kalau pasti masuk surga, mati aja kalian sekarang. Kenapa mati? Kenapa nggak mau mati kalian? Mati aja kalian kalau pasti masuk surga. Banyak keluarga-keluarga kalian itu yang miskin, yang susah hidupnya, yang kerjaannya ngasih pinjam uang, yang susah hidupnya ngasih begaduh aja. Kalau sampaikan sama keluarga kau, kalau kau memang yakin pasti masuk surga, kau sampaikan. Suruh aja mati. Toh bahagia kan? Ajaran kasih kan? Lebih pilih mana? Daripada kau hidup susah di dunia, bagus mati kau kalau pasti masuk surga. Bahagia kau di surga sana dengan Bapa. Adakah dalilnya berdosa mati bunuh diri? Ada. Tunjukkan. Kalau ada dalilnya mati bunuh diri berdosa, boleh. Itu baru dilarang. Baru kau dikatakan itu sesat. Baru kau tidak benar. Tunjukkan dalilnya di dalam Bible-mu. Kalau ada mati bunuh diri itu berdosa, tidak dibolehkan mati bunuh diri. Tunjukkan. Kalau ada dalilnya, barulah kau salah memberikan saran kepada saudara-saudara kau untuk mati bunuh diri. Itu baru kau salah. Tapi kalau tidak ada dalilnya, nggak salah kau, bos. Nggak salah, bos. Itu akal, logika. Itu kita bicara logika, nggak usah bicara logika ya. Nggak salah. Kau suruh aja, daripada kau kasihan, asih minjemin uang kau aja, nyusahkan kau aja, bagus mati bunuh diri atau disalibkan sekalian. Mati disalib. Gimana coba? Kan nggak salah kan? Untuk kebaikan. Membantu namanya ajaran kasih. Agar cepat jumpa dengan Bapa di surga. Itu kalau masuk akal, kalau memang masuk akal kayak gitu, enak kali kalian. Model percaya Yesus, hanya semodel itu aja. Percaya. Terus masuk surga. Hah? Diciptakan, kalian diciptakan. Udah Tuhan menciptakan kalian. Terus kalian di dunia diberikan rezeki, diberikan nikmat dunia, bahkan diberikan kesenangan, kaya. Terus kalian melakukan kejahatan, melakukan maksiat, kalian menipu, kalian berbohong, kalian berdusta, Tuhan yang nanggung. Kalian berzina, kalian enak-enak main sama perempuan lain, Tuhan yang nanggung. Kalian mau berbuat apa, mencuri, Tuhan yang nanggung.
terus habis itu mati, masuk surga. Apa manfaatnya kalian diciptakan, bos? Kalau kayak gitu, enak kali kalian. Secara akal enak nggak tuh? Enak kali tuh ya. Secara akal udah diciptakan, diberi nikmat hidup, diberi nikmat rezeki, diberi pasangan, diberi enak, diberi tempat tinggal, diberi duit. Terus tiba-tiba mati, langsung masuk surga. Aturan diberikan Tuhan, tidak kalian kerjakan. Apa yang diperintahkan Tuhan tidak kalian lakukan. Kalian melakukan perzinahan, Tuhan yang nanggung. Kalian mencuri, Tuhan yang nanggung. Jadi untuk apa kalian diciptakan? Apa kelebihan kalian, bos? Apa kelebihan kalian, woi? Apa coba kelebihan kalian? Diciptakan kalian, habis itu kalian mati masuk surga. Emang manusia kalian saja? Kalau memang itu benar, demon. Wajah, kalau memang benarnya pula kalian pasti kayak gitu nanti di akhirat, bakar ban aku. Kuajak seluruh. Kalian berapa miliar? Berapa miliar seluruh Kristen? Ayo. Kuajak semua, ayo. Demon kita di akhirat. Demon, ribut. Ribut lagi kita. Ya kan? Apa kelebihannya Tuhan enaknya? Tuhan itu menciptakan sebab akibat. Ada sebab, ada akibat. Ada berpasang-pasangan, surga neraka, kanan kiri, muka belakang. Semua ada sebab akibat. Disebabkan kau bekerja keras, kau akan mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan. Disebabkan kau bermalas-malasan, kau akan mendapatkan kerugian. Ini di mana aku bermalas-malasan bisa sukses? Mana coba? Kalau nggak nasib. Ini kau bermalas-malasan, kau enak-enak, tiba-tiba kau mau senang. Kepala bapak ayah kau itu. Enak kali kayak gitu, nggak masuk akal lah, bos. Memang harus kadang-kadang digas lah, memang harus digas. Masuk akal kan, aduh, nggak masuk logika. Cobalah masuk akal lah. Kadang-kadang kita bicara tentang kemanusiaan. Itulah kalian menghinakan. Al-Quran datang untuk meluruskan. Sikit-sikit nanti kalian katakan Injil kami, Injil kepala bapak kau tuh Injil kau. Make kau katakan kami duluan. Kau saja sudah mencuri kata-kata Injil saja, mencuri dari Islam. Injil aja mencuri dari Islam, kota mencuri. Enggak aja kau. Naik kau lapet. Naik kau. Apa kau? Kenapa kau kejang-kejang blender? Karena kau hinakan pula Bunda Maria itu. Yang menghinakan siapa? Bunda Maria lahir di mana? Di kandang domba atau bukan? Iya, emangnya kenapa? Lahir di kandang domba? Nah, itulah nggak ada otak kau kan? Pijak aja kepala kau, nggak ada otak kau. Memang lempar piring aja, nggak ada otak kau. Memang nggak ada otak kau di kandang domba. Di mana tuh di kandang domba? Di mana tuh di kandang domba lor? Itulah kau. Di mana? Di mana tuh di kandang domba? Nggak ada otak kau. Di mana? Di mana tuh di kandang domba? Otak kau nggak ada. Dengar kau ya. Kalau misalkan kau tahu nggak kau? Bunda Maria itu ini tuh piring. Diam kau. 9 bulan Bunda Maria itu menjaga kandungan Yesus di dalam kandungan. Biar tahu kau. Seandainya dia keguguran, punya Tuhan nggak kau? Punya Tuhan nggak keguguran? Tahu nggak kau? Yang tadinya Bunda Maria itu nyuci pakaian sendiri, gosok pakaian sendiri, gara-gara demi untuk kalian, Tuhannya Oten, demi untuk menjaga kandungan, dibayarnya tukang cuci, untuk mencuci pakaian ini. Wah, mudah tuh tukang cucinya. Ada nggak bayar? Udahlah kau nggak bayar cuci pakaiannya kau enak-enaknya aja kau. Ada nggak kau bayar? Capek-capek Bunda Maria itu membayar tukang cuci gosok, biar supaya kandungan itu terjaga, jangan terjaga. Bunda Maria itu. Apa? Paham kau. Apa? Gak usah sosok ini. Apa? Sosok apa? Secara kemanusiaan betul itu. Secara kemanusiaan betul. Jadi betul, itu kan betul kan? Kalau keguguran Bunda Maria nggak punya Tuhan kau, mencret kau. Dari mana Tuhan kau? Mana? Kalau keguguran Bunda Maria dari mana kau Tuhan? Akan kau lebih paham tentang Bible. Lah, sekarang kau tunjukkan di mana tertulis dari kandang domba? Di mana? Coba kau tunjukkan di mana kandang domba? Oh, di mana? Tunjukkan. Di mana dari kandang domba? Coba. Datanya mana? Datanya. Mana datanya? Coba. Mana datanya? Kandang domba. Mana? Mana kau tunjukkan? Menghina aja. Menghina atau kau? Baru otak kau. Di mana? Tunjukkan. Di mana datanya? Mana? Tunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Kau lagi banyak kali cakap kau lagi. Apa kau? Nama kau sekali. Kau lagi longor kali kau. Coba tunjukkan. Satu-satu bicara.
Itu dosa makan diampuni. Diam kau lampet, diam kau situ. Bro, Diam kau, kalau mau diskusi jangan menghujat kau di sini. Jangan nam. Tuhan mati. Jangan menguji, woi. Batu Diam tak kau. bisa jalan. Batu bapak kau yang batu. Bapak kepala otak kau tuh batu. Monyet. Batu kepala otak kau tuh batu kau batu. Yesus gunung batu kau. Kau tuh batu kau. Hancur piring semua dah, hancur piring udah. Berapa piring yang gue gara-gara kalian ya? Cerak mau piring gue gara-gara kalian. Jangan cerita batu kau. Cerita batu. Yesus adalah batu bangunan. Bacot kau. Percayalah kepada Tuhan gunung batu yang kekal. Tuhan kau pun gunung batu. Longor kali kau. Udah tadi mana dalilnya? Kau nggak usah menghujat kau. Apa siapa lapet? Nggak perlu kau menghujat. Kalau kau nggak menghujat, aku naikkan kau. Nggak takut aku Nggak takut aku, nggak pernah takut aku di sini. Blender nggak pernah takut. Tapi kau jangan menghujat. Lapet. Jangan menghujat kau. Berdebatlah, jangan takut. Oke, yaudah. Oke, kamu apa? Kamu apa? Hina-hina Tuhan padahal Tuhan Kamu itu apa? ada dua. Kamu apa? Kamu apa? Tuhanmu ada dua, Tuhan Rob. Kamu apa? Mau apa? Mau apa kau? Kenapa takut Blender? Apa? Apa yang takut? Makan dulu kalian nyembah batu. Apa yang takut? Oh, siapa yang nyembah batu? Amal 5364. Mana? Nabi baginda Muhammad bersabda. Mana data kau? Mana data kau? Menghapus dosa Islam. Mana data kau? Musnah amal 5364. Mana data kau? Maka kau orang Islam enggak. Oke. Kutunjukkan datanya ya. Kutunjukkan data ya. Al-Quran tidak tahu, hadis tidak tahu. Diam. Diam. Ini, longor, diam kau. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan adalah gunung batu yang kekal. Iya. Ore, jelas ya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Oten adalah gunung batu yang kekal. Dah. Udah jelas kan? Mana lagi? Mau batu mana kau lagi? Batu mana? Batu apa lagi? Yesus Mana lagi? Penjuru. Batu bangunan itu bang, batu bangunan. Batu bangunan. Ya. Yesus adalah Mute kan ini. Moderator mute kan ini. Mute kan. Kenapa takut? Apa takut apa? Mute. Buang aja kau malam ini kau penakut. Apa kok? Siapa yang takut? Bising kali kau, makanya aku mute kan. Bising Siapa yang kau. takut? Penyembah batu. Kalian penyembah batu longor. Masa batu? Kalian penyembah batu. Kenapa batu baik. bisa mengampuni Oke, dosa? baik. Coba Ini. buktikan. Sehebat apa batu? Yesus adalah Sehebat apa batu jauh? baca ini, baca. Ding dang. Baca. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Itu bagi keselamatan. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Dengar itu Jadi siapa yang menyembah batu? Siapa yang menyembah batu? Siapa yang menyembah batu? Garis. Siapa Tuhannya batu? Garis. Ya, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Ya, jelas ya. Jelas kan? Apa lagi kok? Bisa apa lagi kok? Bisa apa? Dingdang. Apalagi? Ini batu kau, ini batu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh batu bangunan. Ya. Jadi Kristen, Yesus adalah batu bangunan. Ya. Jelas ya. Kristen batu bangunan. Ya. Jelas. Ini, woi longor ini kau baca. Ini batu bangunan. Ini, woi, kenapa panas kau? Woi, kok panas kau, woi. Ini batu bangunan, ya, batu bangunan, ya. Udah, apa lagi kau mau tahu? Apa lagi? Ya, dingdang. Kenapa mau Apalagi, nggak usah panas kau. Woi, apalagi?
Apalagi kamu apalagi? Apalagi? Ya. Dah, sekarang gini. Oke, kita tunjukkan dalil lagi ya. Dalil lagi ya. Kita tunjuk enggak usah panas. Biasa aja, Bos. Udah, biasa aja. Biasa aja, sabar. Kita bacakan lagi ya. Dalil ya. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepadaku. Dengar. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada teos-teos lain dan menyukai kismis. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Nabi baginda Muhammad, anjing tidak pernah Ini kenapa berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal. Nabi anjing. Apa jadi sekarang ya? Udah. Muhammad Nabi anjing. Anjing Ngentot dia anak kecil. Ding-dang. Woi, kemana? Bibitnya dikentoti, ibunya dikentoti, bisa mengentoti ibu-ibu. Oh, Muhammad. Gila. Ajaran anjing Muhammad itu. Kepala otak bapak kau. Kenapa kau naikkan kejang kau? Kenapa panas kau, Kau yang anjing aja nggak ngawinin anak kecil. Muhammad ngawinin anak kecil. Anjing itu Nabi. Gila kau ya? Nabi anjing kau bilang Nabi setan itu. Kau gila. Hanya orang Islam yang bisa ngawinin apa? Hanya orang Islam yang bisa ngentoti ibunya, ibu kandung. Hanya Islam yang bisa ngentoti ibunya. Woi. Hanya Islam yang bisa ngentoti ibunya. Hanya Islam yang bisa ngentoti ibunya, Islam. Anusnya Yesus di sorga, anjing Tuhan cabul dasar, goblok banget, pantesan bokep banyak di negara Kristen, bangke anjing ini emang kanker dunia nih. Dia goblok anjing, Yesus lu goblok, mencabuli ibunya sendiri anjing. Turun ke dunia dia malah lewat vagina bocil loh. Emang tolol emang Tuhan lu, Tuhan tolol dia. Kok turun ke dunia anjing lewat vagina bocil, goblok sekali Tuhan lu. Kemana lu? Terbang, nggak sanggup. Kabur. Makan terhitung. Heran ya kau sama kalian ini. Lagian mulai sih kan. Gimana? Ada nyali. Ini banyak pendekar di atas. Lo kok gue iblis kan di sini gue hanya membalas di sini. Kenapa gue yang iblis? Ini bang, katanya mengimani. Semangat. Katanya mengimani Yesus. Kenapa menghina Yesus? Loh, kalau misalnya kita mengimani Yesus, kelakuannya dibenerin dulu lah gitu. Kelakuannya dibenerin dulu lah. Yesus kita nggak imani, Bang. Yesus itu kita nggak imani. Siapa yang imani Yesus? Mengimani Yesus ya. Dalam Al-Quran nggak ada nama Yesus, Bang. Yesus Kristus itu dialah penggantinya Nabi Isa Al-Masih. Yesus dan Isa berbeda ya bang? Beda lah, coba ada Nabi Isa ditelanjangin kayak Yesus, ada nggak? Nggak ada. Coba Kok botol ini serius ini. Ini serius. Coba baca. Yesus itu punya bapak namanya Yusuf. Isa nggak punya bapak. Beda. Yesus ada bapak tirinya, Nabi Isa ada bapak tiri. Ya. Biar tahu ya. Ada, bre. Gimana? Makanya ketika Nabi Isa diselamatkan kan ada yang diserupakan siapa? Yesus Kristus. Makanya dia mati dia. Iya. Res, lo tau gak yang dipanggil Eli lama sabaktani? Manggil kakeknya kan? Kakeknya. Kakek kenapa lu pergi ninggalin gue lama banget? Kakeknya namanya Eli. Bukan Tuhan itu. Sok tahu lu pada. Siapa? Kakeknya. Naik galaksi. Eli itu siapa Eli? Eli itu nama. Oh, ini. Bapak moyang dari Yusuf. Oh, ini katanya Allah sakit katanya. Coba dibukain ini dong. Coba dibukain apa ya? Matius berapa ya? Lupa gua. Ada Matius nih. Ya Allah sakit ya? Iya, dia kan bilang Allah sakit katanya. Nah, coba. Naik galaksi naik. Udah diundang itu ya, naik. Berani nggak kau? Ada di sini nih. Ini seru nih. Kita ke sini dulu, Sini.
Kak Korek. Nah, tunggu ya. Tunggu. Coba dibukain. Matius 25:43 coba dibukain. Matius 5:43. Matius 25 nomor 43. Dia pindah lagi deh. Yesus lu penis dari soga. Ini gua balas galaksi ya. Kacau harus. Ya turun si M. Takut. Gue juga. M kaget ya, M naik lagi M. Iya, dia tadi pas terhitung ngehujat Islam, diem dia. Pas di counter baru nangis-nangis deh. Kabur. Ketika aku seorang asing, kamu tidak menyambutku. Ketika tidak berpakaian, kamu tidak memakaikan aku pakaian. Ketika sakit. Itu itu LAI bukan? LAI nggak gitu bahasanya. Yang LAI. Iya. LAI. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tempangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Wih, Tuhannya telanjang Tuhannya. Tuhannya telanjang Tuhannya. Dalam penjara, kamu tidak memberi aku. Tuhannya di penjara, bro. Sedih amat tuh Tuhan. Buset dah. Nah, terus Matius 25:36. Matius 25:36. Nah, 2536 nih. Ya. Tuh. Salah pencet gua tadi. 36. Ya. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Tuhannya sakit. Tuhannya sakit. Udah sakit bugil. Sakit kok bugil. Sakit ya ke dokter, bukan bugil. Dia kan nggak pakai baju. Aduh. Lo hujat Islam balik lagi ke Tuhan lo mabre. Hancur lo. Macam-macam mau hujat begini begitu sama Islam kan. Ditimpa balik kabur, menangis. Pergi. Pulang ke rumah papa di sorga. Mampus lu goblok. Jadi lu sebelum fitnah-fitnah Islam, lu cek dulu itu fitnahannya itu kejadian nggak di Tuhan lu. Kalau kejadiannya urusin Tuhan lu anjir. Itu nggak urusin Tuhan lu itu kelakuannya benerin dulu. Udah bener kelakuan Tuhan lu, baru lu maju gitu. Kita lihat di Islam ada nggak kelakuannya yang kayak Tuhan lu. Ya. Gua lagi tidur tadi, gua nggak denger. Pas denger suara lu bangun gue. Skor satu. Oten. Matius berapa tuh Korek tadi? Matius berapa kira? Matius 25 nomor 36. Matius 25, 36, 43, 42, 41. Yesus sakit pokoknya judulnya. Aku sakit, aku penjara, nggak ada yang melawat. Tuhan sakit. Tahun bocil lah. Bersera Oten, habis Oten. Habis lah. Habis lah, cuma gitu aja bah. Sama dengan jumlah piring yang tadi dilempar. Hancur semua kan. Menghujat kalian ketampol, apa yang kalian hujat balik ke kalian. Balik, kalau nggak balik sih balik namaku. Pasti balik. Mau dari segi mana? Mau dari segi batu, dari cabul, semua berserak kalian. Mau cium juga ada. Mana ayo mujat kalian, mujat. Biar kalian sadar kalian. Nah, cocok sekali-sekali dibiarkan penghujat itu, biar biarkan nyerah. Jangan lagi menghujat. Kalau kami biarkan kau menghujat, pasti akan ketampol. Jadi kau ke Komal jangan menghujat itu lagi, cari lagi hujatan lain ya, cari. Kan pelan-pelan ini sekarang, hujatan Oten udah pelan-pelan udah mulai hilang ya kan? Udah mulai hilang, ketampol.
Karena memang dasar kebencian, dasar memang congor kalian dengar. Loh, apa kata pendeta? Ikut. Tapi yang kemari, balik arah lagi, beserak, nungging. Nggak bisa lagi kan? Kenapa? Nah itu tadi, beserak kalian. Aduh. Bahasa kerennya itu Bang Blender, bahasa kerennya itu diklarifikasi, terverifikasi, tervalidasi dia data mereka. Mantap betul. Terverifikasi. Jadi Makanya jangan coba-coba ya, printer tuh tek-tek Al-Quran menyerang Nabi kami. Balikkan, terklarifikasi, terverifikasi, tervalidasi. Ada rupanya semuanya. Tadi tuh Nggak ada, cuma gitu aja. Ya pagi aku ketawa aku dibuatkan ini aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana Bang Blender? Udah nunggu aku di balai desa tadi, kok belum datang juga tadi. Dicabut dia. Dicabut dia, udah terbang dia. Lagi dah. Iya, ditunggu Pak Torik tadi gak kalau belum nongol nih. Suruh kesini lagi aku. Tanyakan tuh Bang Blender itu katanya. Tanya pula buat Torik sama Wa Imron. Masalah Wa Imron, urusan orang aja campurin, udah gila. Gila teh, enggak aja. Asyik mencampuri masalah orang aja bukan tanya dalil. Kalau kemarin itu diskusi, bukan ngurusin campurin urusan orang, enggak aja. Naik nanya Oten. Gimana nih Bang Blender? Kan Bang Blender tadi kan di sini ada Wak Torik sama Wak Imron. Ceritanya macam mana masalahnya, Bang? Iya, dia nanya, Blender, coba kau jelaskan Al Imron nomor 50. Ya kan, di situ bahwasanya Isa gini katanya. Terus kemudian di Torik nomor 2 katanya, dia Torik nomor 2 tentang Muhammad, tentang halal haram katanya. Ya aku jawab lah, memang iya. Wa Imron itu nomor rumahnya 50 aku bilang. Nama anaknya si Isa, iya betul aku bilang. Wa Torik itu nomor rumah 2, betul aku bilang. Jadi memang selalu begaduh antara Wa Imron dengan Wa Torik ini begaduh, punya anak namanya Muhammad sama si Isa. Mereka sih membahas Isa haram halal, kan begitu. Di mana aku salah menjawabnya? Nggak ada ilmu kau. Dari mana nggak ada ilmu? Aku bilang nggak aja kau. Betul kan? Dia nanya Al Imron 50 katanya. Orang dia nggak berkata kecuali dia mengatakan di Al-Qur'anmu. Itulah disepelekan di Al-Qur'an kan. Kalau dia katakan di Al-Qur'anmu ada surah Al Imron, betul. Ini naik. Coba jelaskan Al Imron 50 katanya. Memang iyalah, Wa Imron nomor rumahnya 50 memang. Di mana salahku? Memang iyalah membahas halal haram. Itu anaknya masih Isa sama si Muhammad. Iya betul. Kok salah aku kata nggak ada ilmu? Kan betul kan? Kalau ditanya dalil, dalil Al-Quran. Di dalam Al-Quranmu ada dalil di surah Al Imron. Betul, aku jawab dengan yang benar. Kalau katanya Al Imron 50 itulah sama suka-suka hati Oten aja. Nampak kali lah mau niat apa ya kan. Nggak dihargainya Al-Quran awak. Mau kuhargai pula dia. Kepala otaknya itu. Nggak aja. Mana masalahnya? Sibuk asyik mencampurin orang aja. Mengurusin orang aja. Apa pula Wa Imron diurus-urusnya? Coba apa diurusnya Wa Imron? Apa pula diurusnya Wa Imron sama Wa Torik? Ya biarlah. Antara Wa Torik sama Wa Imron mau begaduh lah orang tuh. Apa pula kita campurin urusan orang lain ya kan? Kita di sini diskusi agama, bukan Wa Torik sama Wa Imron yang dibahas. Enggak aja bertanya. Nanti dijawab kayak gitu dia nggak punya ilmu. Dia nggak punya ilmu. Pertanyaanmu benarin, ya kan? Pertanyaan benarin. Jangan pula jawaban aku disalahkan. Ya kan? Betul kan? Betul. Assalamualaikum, Bang Dio. Bang Dio nih, ahli Al-Quran. Salah aku jawab Bang Dio, coba. Iya, gas aja kalau udah. Ya kan? Gas aja kan. Bang Dio lebih hafal Al-Quran. Dia nanya kan Torik Al Imron 50 katanya. Enggak ada disebutkan Al-Quran. Sama juga kayak gitu, asal nanya. Coba kau jelaskan kami Blender. Si kami.
si kami itu anak Wak Munah, anak Walias, aku bilang. Si kami itu anak Walias, tetanggaku jual gorengan. Apa pertanyaan kau, bilang? Bukan, si kami di Quran itu, kau jelaskan. Oh ya udah, oke. Kami adalah perusahaan percetakan Indo Pratama Mandiri yang berdiri sejak tahun 1978. Gimana salahnya? Apa salahnya? Di mana salahnya? Kami katanya, nggak ada. Dia nggak sebutkan di surat ini ada jelas kami, kan nggak ada kan? Mana? Di lembaran depan itu kan ada, lembaran belakang di dalam Al-Quran kan ada tulisan kami perusahaan percetakan, kan ada kan yang mencetak Al-Quran. Kadang-kadang nanti dikatakan kayak gitu, aku nggak punya ilmu. Apalah hotel. Kami pula. Bang Blender, barusan tadi Bang Zuma kirim ke grup kan tentang ucapan apa di komalnya si Superboy sama si Sobkatul tuh. Terang-terangan dia, terang-terangan tentang pemurtadan. Kita harus bangga, kita harus ke pemerintah, bla bla bla, banyak lah gayanya lah ngomongnya tuh, seenak perutnya ngomongnya. Sama si Raja Koi, tahu kan Raja Koi? Raja Koi Tangerang. Nah itu kalau masuk disikat aja tuh bang, itu kurang ngajar itu, muka dua itu. Diskusi sama aku bikin nangis dia, ngaku dia, ya Islam begini. Di room sebelah si Sobkatul ngomongnya menghujat Islam segala macam, dia benarkan, emang kurang ajar. Sama kita, dia minta toleransi, kita harus saling menghormati, bla 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 bla. Gilirannya di roomnya tadi pagi aku buka di Bang Zuma kirim. Di roomnya Superboy si Sobkatul ngomong masalah. Siapa? Bang Dio? Namanya Bang Dio? Sobkatul si nenek lampir. Enggak, si Koi mana? Raja Koi Tangerang. Oke, sip. Oh dia ngomongnya orang pemerintahan, terus dibenarkannya tuh si Sobkatul tuh, laknat itu. Sama aku di roomnya si itu ke 3 hari yang lalu, aku bikin mencret dia. Ujung-ujungnya dia bilang apa? Kita harus toleransi, kita harus begini, jayalah NKRI bla bla bla. Jadi mereka ini penipu nih, Bang Blender. Jadi memang harus digas terus, nggak usah pakai rem udah. Iya. Modus in the game. Sudah. Penipu, depan kita minta toleransi, nanti di belakang kita, susun strategi mereka, pemurtadan segala macam. Apa nggak kurang ajar itu? Kurang ajar itu kan? Kutandai itu mukanya tuh kemarin tuh. Raja Koi itu yang di depan BSD itu Kristen tuh punya bang, bukan di Islam itu bang. Saya dulu sering langganan dia. Makanya aku bilang sama dia kan, aku bilang sama dia dari awal dia masuk tuh pertama-tama itu. Aku bilang sama dia, bang, abang kalau mau diskusi jangan pakai akun jualan. Aku bilang gitu kan. Kenapa? Nanti kau sendiri yang rugi. Aku gituin kan. Ya kan aja Bang Dio. Pakai akun jualan biar sendiri, biar rugi dia. Dan aku bilang kecuali kalau kau memang sudah strategimu untuk cari panggung sini untuk sekalian iklankan inimu, ya oke lah. Aku bilang enggak apa-apa, kita gas aja udah. Habis itu kalau kita mainkan. Udah, berarti benar kan? Berarti benar tebakanku. Baru tadi Bang Zuma kirim. Jadi buat teman-teman yang ada di Tangerang ya, Raja Koi itu ada di depan BSD itu. Dia tuh ngaku-ngaku Islam padahal itu Kristen. Dulu langganan saya belikan koi di situ. Jujur aja. Di depan Samsat kantor bersama. Itu kalau ada sama aku mobil. Kristen bang, dia ngaku Kristen yang moderat lah istilahnya. Dia mau ini netralkan lah istilahnya. Ya kita sesama anak bangsa bla bla bla. Begini sebetulnya Bang Dio sebenarnya gini Bang Dio. Apa yang dibilang Bang Perak Istar? Ya itulah bilang Takia Korintus biasa. Iya. Aku bilang gitu bang, aku bilang nggak usah kau ajarin kami soal toleransi. Dia kan sudah terpojok tuh. Dia sudah akui Tuhannya Maria bukan Yesus, segala macam. Yesus itu utusan, bukan Tuhan. Udah ada ke pojok lah intinya. Udah mau nangis itu malam itu aku bikin. Cuman dia berpesan, ya kita sebagai anak bangsa ya intinya pesan toleransi lah. Ku sikat lagi. Ujung-ujungnya bawa Bang Zuma. Bang Zuma, narasi Bang Zuma. Aku bilang, ya memang nggak salah Bang Zuma. Ku belain lagi, hampir nangis dia. Akhirnya dia pamit. Barusan tadi ku tengok di video Bang Zuma kirim di room Superboy dia, open cam juga nya. Dasar bangsat ini memang penjajah ini. Depan kita bijaksana dia, ya kan? Bijaksana dia, sok-sok bijaksana. Ternyata di belakang kita diinjak-injaknya kita. Bijaksana injak sini. Itulah memang konten tuh. Memang gitulah. Sudah, nggak usah.
Enggak ada macam-macam Bang Kores. pecahkan aja piring sama orang tuh ya. Bang Pecahkan aja Kores. piring sama orang tuh. Hancurkan piring sama orang tuh. Sebetulnya gini, Bang Kores itu sudah cukup bertahan di apa? Di apa? Gini Pak Turiman, Bang Kores itu sudah cukup bertahan dia di apa Superboy. Tapi sampai sekarang tengok Bang Kores belum pernah lagi nampak di Superboy. Giling aja Bang Kores. Superboy itu dia ini Bang, cari Gak apa-apa. keuntungan dari kita datang ke sana diskusi. Bang mau Kores di sana udah oke kali di sana dia tuh. Dia nyari keuntungan Bang. Serius. Superboy itu biar kita datang ke sana ada diskusi. Jadi ngedapetin dari yang pemberian donasi kita itu ke sana, didapat itu Bang. Nah, dapat dia uang yang dari donasi kita umat muslim ke misalnya ke Bang Zuma, itu dimakan sama dia buat nyerang kita juga entarnya. Gitu. Makanya jangan mau, pokoknya gini, teman-teman semuanya jangan pernah datang ke komal-komal namanya Superboy itu atau tempat lain. Soalnya apa? Pembagian dari sekarang nih dari TikTok ini 30% tuh yang punya dari komal. Ya, kalau kita datang ke komal orang Kristen itu dapat 30% dari hasil kita. Ingat itu. Ingetin itu ya. Iya. Jangan dikasih panggung. Iya, udah. Digas aja. Sengaja dia mancing-mancing Bang Juma, mancing Kores biar Pokoknya gas datang aja semua. pokoknya. Gak usah kasih jangan. udah, gas aja terus. Udah jelas-jelas itu. Gue mau ke Superboy Udah itu. jelas-jelas itu dia mendukung pemurtadan itu. Kampret memang si Superboy itu. Ya, dikasih panggung. Kumpulin aja. Teman-teman ya, mendingan kita kayain komal-komal dakwah. Ya, kita datang komal dakwah, kita besarin komal dakwah. Gitu loh. Iya. Sambil tap-tap layar ya. Sambil tap-tap layar sambil zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Gambar siapa ini? Akibat apa? Akibat debat sama Bang Juma, habis debat sama Bang Juma, habis biayanya. Coba, inilah dia. Habis dia mengeluarkan biaya untuk Superboy, inilah dia. Kasihan kan? Inilah dia akibatnya. Itulah kayak penting kita. Nggak usah ditonton, nggak ada apa-apanya tuh, longor. RK begitu ya Bang sekarang ya. Iya. Gitu dia akibat. Kacau juga Bang Juma nih. Sampai Begitu dia. RK kayak begitu kasihan. Kasihan kan? Waduh, kasihan Aku sedih Bang. kadang habis mikir ya kawan-kawan Kristen nih ya. Si Sob Katul ngomong soal pemurtadan kita begini. Mereka nih nggak sadar si Sob Katul ngomong dari Amerika, dari luar Indonesia. Sedangkan mereka ini apalagi si Raja Koi Tangerang itu mukanya dia open cam, mereka kumpul semua di situ. Sedangkan mereka di Indo nggak mikir gitu loh. Iya, berarti dia turut serta itu. Nah, memfasilitasi nanti turut diciduk serta. Kena nangis. dia. Lucu kan? Lucu. Nggak mikir mereka itu. Aku bilang ini. Nggak mikir Bang Dio. Apalagi status Masalahnya buron. begini Bang Dio, oten-oten itu kan memang betul-betul longor. Namanya Bible-nya sendiri udah bilang itu utusan, katanya Tuhan juga. Itu ada bacaan saja pun mereka nggak pandai baca kok. Nyesel juga lah aku kan waktu itu. Jadi kalau dia statusnya buron, kalau aku tahu kayak gitu udah kugas pula Bang Dio, maki-maki ya. dah. Kalau dia statusnya buron Bang Dio, dia berada di wilayah hukum di luar negeri, lalu dia buka komal, kemudian diterima di Indonesia di wilayah hukum kita. Jadi orang yang memfasilitasi itu membuka komal itu kena namanya medeplehen di dalam undang-undang hukum pidana itu medeplehen turut serta medeplehen turut membantu. Nah itu tunggu aja, jadi kumpulin aja video-videonya gitu kan itu. Kita sikat. Ini karena online aja mereka berani. Kalau offline perang sama kita, aku Islam, pasti kayak gitu takut kena istri. Aku Islam nih, sadar, asadu. Pasti kalau jumpa offline sama kita, asadu, aku Islam. Muka kau peta, dari mana kau Islam? Coba asadu deh. Muka. Kalau di online aja nih sosok patin orang tuh. Kalau offline, ya kan? Masih mending itu dulu waktu kasus di Ambon itu. Ini temanku langsung yang cerita. Dia sebagai orang yang pernah berangkat ke sana. Dia sudah terpojok nih kan antara kalau dulu tuh istilahnya Obed itu Oten, kalau Muslim tuh Acang. Obed itu artinya Robert, kalau Acang itu Hasanuddin. Nah, Acang tuh Muslim. Sudah ketangkap nih, sudah ke pojok nih, ya kan? 3 orang itu. Acang apa Obed? Diteriakin gitu kan. Acang katanya. Coba syahadat. Coba apa dia ngomongnya, Pak? Disuruh syahadat. Serempak 3-3 ngomong, ya Toibah.
Emang dasar kemplang lah sama Iya, teman-teman. Toiba. Terus ada tuh Toiba katanya. Toiba. Iya Toiba disuruh sahadat. Iya, Aduh, asli Mak. tuh. Yang cerita itu ngaku langsung, terjun langsung ke lapangan. Nah, itu udah kepepet. Nah, sama lah si Raja Koi ini. Kalau kalian lihat dia on di mana-mana, kalian tag aku ya. Kalian ini aku. Ku bubuk dia nih beneran. Nyesel lagi kemarin tuh agak-agak ku hargai juga dia. Dasar tuh binatang tuh. Di belakang kita malah ini pula dia mendukung pemurtadan pula dia. Depan aku dia ngomongnya kita harus saling toleransi. Di belakang kita ngomong sama si Sob Katul, iya mendukung dia pemurtadan. Mengkimbek betul tuh orang tuh. Enggak, perasaan kan pernah nggak kita melihat murtad? Kok pede kali orang tuh ya? Hah? Kapan kita pernah melihat mereka murtad loh? Pernah nggak kita di online melihat murtad? Pernah nggak? Satu aja sekali coba teman-teman yang udah lama di sini. Pernah nggak melihat murtad? Pernah Kok di kepedean Maluku kali ya? Hah? Di Maluku dulu ada begini, itu orang tuh kan mengekspos gini, odong-odong. Bang Udin. Kadang orang tuh mengekspos gini dari Katolik masuk Protestan, itu kan baptis lagi. Enggak, kok pede kali. Kapan lah melihat murtad? Aduh, aduh ten. Jangan kepedean lah kalian. Ding tangan, dang dung 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 tangan, dang tangan, dung dung, tak, dung dung, tang, dung dung, dung tangan, dang 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 dung tangan, dung dung, tang, dung dung, tang, dung dung, tang. Nah, itu dia. Ya ini kita doakan bom-bom umurnya panjang ya kan, biar ada lucu-lucuan. Kalau bom-bom cepat mati nggak ada lagi lucu-lucuan ya kan? Hah? Ya kalau dia umur mati nggak mungkin kita buat kayak gini, kita doakan dia umur panjang ya kan? Biar ada lucu-lucuan bom-bom ya kan? Kapan pula kita melihat dia murtad orang Kristen? Nggak pernah kita melihat murtad. Tapi setiap hari zaman semakin canggih ke orang mikirkan Tuhan, aduh lebih jago lagi AI sekarang. Tengoklah kalau tanya sama ChatGPT itu, coba AI coba kau tengok sempak dia warna apa, udah tahu dia tuh warna sempak warna kuning katanya, udah tahu dia tuh. Hah? Coba kau tengok tuh ada cewek itu sempaknya warna apa itu, warna merah katanya. AI itu ChatGPT itu cuma satu dia yang buat pening. Coba kau jelaskan konsep ajaran Kristen. Apa katanya? Kepala bapak kau blender atau kalau pening kepala gue. Capek aku menjelaskan itu biar tahu kok konsep Tritunggal itu sakit kepala gue. Kau tanya itu. AI yang pintar saja ketika tanya Tritunggal, mencret. Kepala otak kau tuh buat pusing kepalaku katanya. Pusing kepalaku bahas itu. Pusing kepalanya AI. Tapi kalau tanya yang lain jago dia. Zaman sekarang orang, zaman canggih ini masih menuhankan manusia. Sedangkan Yesus tidak bisa berbuat apa-apa atas dirinya. Ya kan? Aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Sedangkan AI masih mau menuhankan itu. Ngarang aja. Orang saja sudah menuhankan AI, Google, ya kan? Ini masih menuhankan manusia tidak berbuat. Enggak aja. Makanya di mana murtadnya? Di mana murtadnya, Bos? Angan-angan, halu. Pecahkan piring bibir toko, pecah piring bibir toko, halu. Merah piring tuan. Enggak ada, kau enggak ada kayak gitu. Dangdung tangan, dangdung tangan, Blender kalau video ini kau kirim ke AI Gipita itu, nanti tolong komentarkan video ini, nanti komentar di bawah itu. Ampun Ten, ampun bilang kok. Kau menghujat di komal kau nggak rame penonton, menghujat di komal kami rame penonton. Ayo kok, ayo. Ampun Ten, ampun. Kalau video itu dikirim ke GPI, dikirim nah, ketik di bawahnya Bang Blender, tolong komentarin video ini. Nanti ada tagnya tuh di bawah tuh. Nah, langsung. Iya, kepedean kali pulanya. Sumpah zaman sekarang ini pula menuhankan Allah. Bagaimana orang setiap hari yang mualaf. Dari mana jalan? Aku tidak bisa berbuat apa-apa sendiriku sendiri. Ya kan? AI ditanya, tahu semua apa tanya?
Apa yang mau kau tanya? Cuma satu yang dia nggak bisa jawab. Apa itu? Tentang Tritunggal. Macet. Tentang Tritunggal macet. Coba kau tentang Tritunggal. Kepala bapak kau blender teh. Kau beli kan aku bodrek. Penting aku bicara bodrek. Cuman itu aja. Yang lain dia masih sanggup bilang. Yang lain, masih sanggup. Tapi kalau masalah Tritunggal, ampun. Pun ampun. Sampai sekarang gitu pinternya gitu pinternya Tritunggal. Coba tanya sama AI, mana ada bisa jawab. Udahlah blender, gak usah kau tanya itu, sakit kepala aku teh. Sakit kepalaku, nggak sanggup aku lah. Udah daripada aku pecahkan di piring ini semua teh. Tapi Bang Blender, masalah series kenapa takut sama Bang Blender? Semua cerita Bang Blender. Ya, Edis pula tukang tembal ban itu. Dia tukang tambal ban. Aku tahu kali sejarah Edis tuh. Tahu kali. Kan ada udah dibilang. Dia tukang tambal ban. Dulu dia makanya coba suruh diskusi buka kacamata. Dia suruh Bang Juma kan. Dia suruh Bang Juma buka masker. Suruh dia berani buka kacamatanya. Berani nggak? Potong kuping kalau berani buka kacamatanya. Tahu kali aku. Nggak akan berani dia. Bilang gitu. Kalau kalau kau disuruh buka pakai apa? Pakai masker. Suruh buka masker. Suruh buka kacamata kau. Nggak akan berani. Karena dia itu tukang tambal ban. Dulu sejarahnya satu kampung yang bersama dia tuh Selangor tuh, satu kampung. Sejarahnya dulu dia itu kan pandai berkata-kata. Udah, dia pandai bernarasi. Ketika dia tuang asik nempel ban bocor aja. Asik tempel ban bocor aja. Jadi itu memang Edis. Bocor aja bannya, bocor aja. Kadang-kadang, ini dah dia. Mana di sini? Lihat nih. Ini dia Selangor nih. Ini dia. Ini dia. Jadi ini dia dulu tahu kalian satu kampung. Jadi dia ini tukang tambal ban dulu ya kan, kerja dia nggak bisa. Coba kacamata selalu buka, mata dia itu juling matanya nih, juling. Jadi habis tempel ban orang bocor. Ada satu pelanggannya, habis bocor, begitu jalan berapa meter, bocor lagi, ngamuk-ngamuk lah dia. Begitu mau ngamuk sama dia, kawan ini pandai berkata-kata. Itulah yang membuat kawan tuh, ya kau jago kau ya, nggak bisa aku marah kau buat dia, jago kau permain kata-kata ya. Oh, kau mau nggak kau jadi debater gini? Maulah katanya. Nggak perlu pakai ilmu, yang penting permainan kata-kata, betul kan? Makanya diberangkatkan, digaji kan, dia keluar negeri, ini dia. Maka permainan kata-kata ini semua. Permainan kata-kata, tukang tambal ban Selangor nih, coba, makanya nggak berani jadi diskusi sama aku, coba berani nggak sama aku kalau aku bicara permainan kata-kata sama Selangor nih, permainan kata-kata. Paling suka aku permainan kata-kata, ayo. Nggak berani Bang Blender, ketika bocor dia ngadu lagi ke Edis, ngomong apa sih Edis tuh? Ya dia itulah permainan kata-kata. Pandai lah, itu aja permainan kata-kata. Nggak bisa dia pakai bang beginilah, bang begini bocor apa segala macam. Itu aja permainan kata-kata. Makanya yang bannya bocor itu bilang, kau ini ya, padahal udah emosi kali aku nih kau. Tapi jumpa sama kau gara-gara kata-kata kau tuh jadi hilang emosiku sama kau. Kau cocoknya jadi debater ini. Mau kau jadi debater? Mau kau? Maulah katanya. Itulah dari situ pertama. Dibiayain luar negeri. Itulah. Makanya teo lah kaki sama ban. Coba bedakan kaki sama ban. Coba. Bedakan kaki sama ban. Coba bedakan kaki sama ban. Coba. Mana sama? Kaki sama ban. Ini alah Selangor. Nggak tahu ilmu teo. Suruh buka kacamatanya. Matanya itu arah ke hidung semua, ke kiri, ke yang kanan, kiri yang kanan. Pokoknya arah ke mata lah, ke juling lah, apalah. Orang cemana matanya kayak gitu? Cemana pula ban bocor 2-1 dibilangnya. Orang matanya berserak. Dibilangnya ini ban dalamnya yang bocor, ban luar yang bocor katanya. Ini ban dalamnya yang bocor, ban luarnya bocor katanya. Coba lah, apa nggak gila? Gimana pulanya? Ban luar bocor sama ban dalam bocor kan berbeda kan? Beda lah. Ban luarnya bocor. Ban luarnya ditambal bukan ban dalam. Apa nggak bocor lagi? Sama nggak? Sama. Tangan, kaki sama ban mana lebih hitam? Sama mana coba? Mana lebih hitam? Tangan, kaki sama ban sama hitamnya di sini. Tengok dia kayak gitu. Sama kayak gitu terjadi Selangor. Apa bedanya? Inilah. Cuman ini yang bisa satu kampung aku bisa musir sama dia nih. Tidak butar Selangor, tidak butar. Taunya aku nih. Jadi tidak butar. Kereta siapa ditambal itu bang? Kereta siapa ditambal itu bang? Ya makanya kereta-kereta kayak gini lah tambalnya coba. Sama kaki kan? Kaki sama ban sama hitamnya.
Sama hitamnya tengok lah kayak gini. Alah, makanya dia ketahuan kan pakai bot. Ternyata dia pakai bot. Ketahuan penontonnya itu 30 ke rupanya pakai bot. Ketahuan. Penontonnya yang aslinya cuma 500, 400 Selangor nih. Nggak sampai 1K. Aslinya pakai bot Selangor nih, ketahuan. Jadi dulunya pakai sarung tuh Bang ya? Ya inilah kayak gini model dia. Kayak gini model Selangor nih. Iya. Ini dia sedis nih. Ini asli nih, tengok nih. Sempaknya Bang, Abang tengok sempaknya Bang. Nggak, sempaknya ngapain pula tengok, nggak pernah bersempak gitu sama dia. Ini kayak gini lah dia. Apa pula coba? Mana makanya yang dalilkan Ladies tuh. Panggil Ladies tuh kayak gini. Besar anak buat. Apa-apanya. Terbongkar kan? Siapa dia? Terbongkar semua dia, tukang tambal ban yang terus dia pakai itu kacamata itu Bang Blender itu juling rupanya dia ya. Juling matanya juling, makanya kalau diskusi sama dia suruh buka kacamata, berani nggak dia? Dia nyuruh Bang Juma buka masker, buka kacamata, potong kuping kalau berani dia. Nggak berani. Matanya juling bos, juling matanya. Arah hitamnya dua-duanya ngarah ke apa? Ngarah ke hidung. Macam mana coba? Kalau Kero gimana tuh arah hidung dua. Tahu kali aku mata anak ini gimana? Suruh tengok. Kayak gini pula mau diandalkan noten. Al-Quran nggak bisa rupanya juling dia rupanya. Juling matanya. Juling. Jadi dia ini ngaku-ngaku belajar Al-Quran 13 tahun, ternyata rupanya 13 tahun nambal Bang. Sempak dia tuh koyak belajar 13 tahun. Ini kan udah dibilang permainan kata-kata dia nih kan. Dia kan permainan kata-kata coba bisa kan? Setiap dia ditanya takut. Mana ada ilmunya? Lalu didatangi, ditawari, jadi debater aja kamu. Jadi debater gitu. Gitu. Ilmu oten lah pulanya. Maka sama aku yuk. Permainan kata-kata yuk. Kalau nggak berserak buat dia yuk. Berani dia. Mana berani dia permainan kata-kata yuk. Biar berserak kayak kita lah. Apa dia bertanya? Kalau nggak berserak dia. Itu jadi debater. Makan plastik dia aku buat. Makan plastik. Ku kasih surat Al-Bata dia. Banyak surat dalil-dalilku. Surah Al-Bata. Surah Hadis At-Tambunan ada. Surah Al-Masar ada. Ada dalil gue banyak. Hadis At-Tambunan ada, Surat Al-Masar, surat Abata ada. Banyak. Biar ku mencret deh, enggak pernah berani. Mencret paling Bang Blender pantesan dia baca huruf Arabnya tidak bisa, rupanya juling jadi double hurufnya. Juling bos, juling. Rupanya kata Oten juga percaya 13 tahun belajar Al-Quran. Ternyata rupanya tambal Bang ya. Oten kalau nggak menipu. Oten itu memang harus menipu. Kalau nggak menipu sia-sia mati Yesus. Sia-sia. Karena apa? Di 10 hukum Taurat jangan berdusta, ya kan? Jangan berdusta. Kalau mereka nggak berdusta, sia-sia kematian Yesus. Sia-sia. Makanya memang harus berdusta mereka. Mereka berdusta kita dibilang 3 hal. Mereka semua hal berdusta. Memang harus begitu loh mereka. Itu banyak kali ceritanya. Aku kadang-kadang nggak ada otak gitu. Coba pikirkan itu aja lah. Capek. Sekarang dari mana coba Bunda Maria itu memikirkan itu, pikirkan. Capek Bunda Maria itu menjaga kandungan Yesus. Menjaga. Yang tadinya biasa mencuci pakaian sendiri, menggosok pakaian sendiri. Gara-gara demi Tuhannya Oten, sanggup dia membayar orang untuk cuci gosok. Sanggup. Demi agar tidak terjadi agar ada tidak kontraksi dalam kandungannya, demi untuk menjaga Tuhan Oten lah. Demi untuk menjaga Tuhan Oten agar jangan sampai keguguran, dibayarnya tukang cuci, tukang gosok Wak Munah itu dibayar Wak Munah. Berapa gaji Wak Munah 9 bulan tuh Oten? Bukan mau bayar. Mana mau bayar Oten? Coba. Mau bayar Oten? Suruh tagih Oten. Coba kau tagih lah. Kau bayar tuh. Bagaimana Bunda Maria itu membayar tukang cuci gosok tuh? Coba. Kau bayar. Udah lah nggak ada duit. Suruh Oten bayar. Mana mau Oten bayarnya? Nggak ada otak tuh. Begitu lahir enak aja lahir kandang domba. Kan nggak ada otak. Enak lahir kandang domba. Mana otak orang tuh? Coba. Enak aja lahir kandang domba. Padahal nggak ada tuh kandang domba. Kalau ditanya, di mana Yesus lahir? Kandang domba katanya. Kepala bapak kau tuh kandang domba. Nggak ada kemanusiaannya. Kalau keguguran Bunda Maria nggak punya Tuhan Oten nih, nggak tahu diri kan? Berjasa kali Bunda Maria itu, berjasa kali. Tapi dihinakan. Capek. Wak Munah dia mencuci gosok tuh pakai apa? Bunda Maria tuh, Wak Munah tuh 9 bulan Wak Munah tuh mencuci gosok itu. Lumayan juga gajinya tuh. Kalau hitungan sekarang ini 500.000 loh, 500.000 sebulan. Agar apa? Agar menjaga, agar kandungannya tidak keguguran. Seperti keguguran,
Aku pun kadang-kadang nengok si Yusuf tuh pun nggak tahu diri aku. Kalau aku keluarganya Bunda Maria, ku cekek si Yusuf tuh. Kau Yusuf nggak ada otak kau pula. Kau biarkan pula lahir kandang domba. Di mana otak kau Yusuf? Ah, si Yusuf tuh coba, si Yusuf tuh coba. Kalau aku keluarga Bunda Maria, ku letakkan kepala otak siapa Yusuf tuh. Pak katanya sekali. Kau nggak ada otak kau pula. Kau biarkan pula bini kau lahir di kandang domba nih. Pura-pura kau aja. Hah? Kenapa kau biarkan? Nggak ada tempat lain lagi rupanya di kandang domba. Enak aja kau dibiarkan pula kandang domba. Nggak ada otaknya si Yusuf tuh, ya kan? Hah? Katanya Bang Blender Nggak turun ada dari di sorga, katanya Bang Blender. Hah? Katanya Apanya? turun dari sorga, katanya Tuhannya. Ya iyalah, kan malaikat Gabriel itu kan datang menyampaikan kepada Bunda Maria akan menitipkan roh dalam kandungan Bunda Maria. Kan begitu. Menitipkan roh dalam kandungan Bunda Maria. Saat itu lagi pergi sensus. Karena takut mereka ada sensus, pergilah mereka berdua untuk menghindari sensus. Karena data mereka kan belum masuk satu kakak. Karena malaikat Gabriel kan ya kan? Ya kan? Karena malaikat Gabriel mengatakan, Yusuf, kau diwajibkan untuk mendampingin Bunda Maria ini. Agar apa? Agar dia tidak dizolimin, dia tidak dianggap perempuan pezina. Tapi ingat ya, kau hanya menemani saja, ditunangkan, tapi jangan kau sentuh dia. Jangan kau sentuh dia. Coba, laki-laki siapa yang tahan? Hah? Bunda Maria cantik. Hah? Cantik Bunda Maria, bos. Cantik, siapa yang tahan? Jangan kau sentuh dia. Silakan untuk mendampingi saja. Itu loh waktu di sensus dibawanya ke penginapan. Aku pun aneh, penginapan penuh, klinik nggak ada. Oh, Bang Karena di Lukas 2 nomor 27. Bang Blender. Waktu Ya kan? sensus itu kan bunting, udah bunting Bang Blender. Udahlah, itu kan memang lagi hamil besar. Karena ada sensus, takut orang itu karena mereka tidak satu data, belum satu kakak. Kan masih tunangan, belum menikah. Mana pernikahan? Masih tunangan kan? Belum menikah Masalahnya mereka kan? ini, Pak Turiman, yang dibilang kan yang hamil itu si Immanuel atau si Yesus. Ini saya bingung ini. Apanya? Kalau itu namanya Laila, cuman begini loh. Kadang-kadang kan aku, kalaulah kita coba lahir di kandang domba, di mana lah akal kandang domba tuh? Hah? Di mana otak Yusuf itu coba lah? Di mana? Ini pun Yusuf ini setel aja nih karena dia tahu anak Tuhan mau lahir biar ada decking ya kan, pura-pura itu. Oh, anak Tuhan yang mau lahir, anak Tuhan ya kan. Anak Tuhan mau lahir, pura-pura cinta dia. Penginapan penuh, bisa pula. Klinik kan ada, masa nggak ada klinik? Kenapa dibawa penginapan? Kenapa dicari penginapan untuk melahirkan? Nggak ada otaknya. Penuh, penginapan penuh Bang. Penuh ya. Masa penginapan ada klinik nggak ada? Di mana otaknya? Kenapa nggak dua penginapan ke klinik? Apa lo coba? Hah? Ya kan? Kenapa nggak dibawa ke klinik? Masa lebih duluan ada penginapan daripada klinik? Ngarang aja lo Oten ini. Aduh, coba lo suruh Oten. Nanti kalau aku suruh Oten, bini kau mau melahirkan, udah. Ketika bini kau udah sakit, nggak mau melahirkan. Ntar ya dek, bawa kau ke bengkel. Bengkel aja nggak usah kandang domba. Bawa di situ bilang. Coba. Kalau bini kau Oten mau melahirkan, bilang sebentar ya dek ya, aku bawa kau ke bengkel ya. Kenapa ke bengkel? Di situ aku melahirkan, kan banyak kunci-kunci situ, ada tang, ada obeng. Kalau enggak dipukulnya otak aku pakai kunci roda itu, ketepok katanya. Nggak mau Oten itu, nggak mau. Tapi kalau orang lain dihinakannya mau dia tuh. Menghina saja, maunya menghina saja. Dipaksakan Yesus disalib, dipaksakan Bunda Maria lahir kandang domba. Nggak ada otaknya memang, menghina saja Oten ini, menghina saja. Kadang-kadang emosi kita. Cari sisi kemanusiaan, dari sisi kemanusiaan. Capek, emang 9 bulan tuh kayak mana 9 bulan menjaga kandungan tuh? Nggak dipikirkan. Perjuangan Bunda Maria itu 9 bulan. Nggak ada Oten mikirkan yang itu, nggak ada. Hah? Kalau keguguran dia cuma logika nggak? Kalau keguguran nggak punya Tuhan, Kristen nggak punya Tuhan, selesai. Keguguran. Mana Tuhanmu? Yang berjasa siapa? Bunda Maria yang berjasa di sini kan. Tadi bilang 9 bulan dia menjaganya. Yang tadinya belum ada penghasilan, si Yusuf pun gak ada kerjaannya, tukang kayunya si Yusuf gak ada penghasilan. Bunda Maria pun gak ada penghasilan. Hah? 9 bulan demi untuk menjaga yang tadinya dia biasa nyuci gosok pakaiannya sendiri, gara-gara menjaga kandungan agar terjaga karena dititipan, digajinya loh Wak Munah untuk mencuci pakaiannya. Suruh Oten bayar. Mana mau Oten bayar? Mana mau? Sama kayak salibnya nih, sama Pak Acong tuh salibnya. Mana mau? Nggak mau sama Acong tuh. Dulu kan kayak gitu juga. Mana salibnya? Mana salib di Golgota? Mana coba? Dulu kan kayak gitu sama. Tentara Romawi itu biasa ada penyalipan. Pak Acong itu, dia itu pengusaha kayu saat itu. Jadi kalau ada penyalipan, mereka menggunakan kayu Pak Acong langganan.
Saat itu komandan tentara Romawi, cong, biasa cong. Apa dan? Biasa. Berapa ukuran? 2 kali 3. Berapa banyak dan? 3. Berarti 3. 2 kali 3, 6. 6 kau siapkan 6 ya. Oke dan, siap. Siapkanlah 2 kali 3. Karena ada 3 orang yang disalib itu. Biasa. Salib. Ya kan? Ada kan 2 kali 3. Ya, Udah betul. selesai, acong biasa nagih ya kan. Dan uangnya dan. Kau minta sama yang disalib kan. Gak pening acong. Gak pening acong itu. Kau minta sama yang disalib kan. Gimana? Tapi sekarang belum dibayar. Hah? Tapi sekarang Ya belum dibayar belum. belum? Makanya siapa saksi waktu kebangkitan Yesus? Nggak ada, acong lah itu saksinya. Acong. Makanya 3 hari 3 malam acong nunggu di Golgota itu. Mana coba? 3 hari 3 malam dia nunggu di Golgota. Menunggu. Biasalah acong-acong tuh kayak pampir itu pakai kertas-kertas itu. Kalau ada tangkap gitu ya kan? Kayak acong. Menunggu bangkitnya Yesus nggak nampak. Dia saksinya. Karena nggak ada bangkit-bangkit terpaksa disita salibnya. Disitalah salibnya. Makanya tagihannya sampai sekarang 8.720 masih ada tuh. Kemarin kayak gitu minta juga. Mana sini mau kubayar? Minta kwitansi pula. Dari mana kwitansinya lagi? Ada hotel mau bayar. Udah blender, kubayar 8.720 tapi minta kwitansi. Di mana mau cari kwitansinya? Gila gua hotel. Makanya mana salibnya coba? Mana salibnya? Ya disita lah sama acong. Salibnya orang nggak bayar ya kan? Wajar lah. Jadi gini Bang Enggak Glenn, aja. Jadi gini Bang Glenn, kenapa murid-muridnya lari waktu disalib itu karena apa? Ada hubungan dengan Acong enggak? Enggak ada lah, memang lari udah ketakutan semuanya muridnya. Udah ketakutan semua muridnya. Enggak ada. Mana salibnya coba? Mana salibnya di Golgota? Mana? Makanya fiktif. Tonton saja lah dia apa di aku tonton itulah Maya Estanti itu kan, wisata rohaninya, travel di sana. Tempat salibnya itu satu tempat, gereja. Terus tempat kandang domba, satu lokasi tuh di dalam suatu gedung. Di sini Yesus disalib. Padahal Bukit Tengkorak di sana, nggak di situ coba. Sedangkan dia disalib di Bukit Tengkorak. Tapi wisata rohaninya disalib di satu ruangan. Kan udah berbeda tuh. Nggak betul kan? Hah? Udah nggak betul kan? Bukit Tengkorak kan? Nah, ngarang aja. Sampai sekarang tuh Pak Acong. Pak Acong itu ada. Kalau memang mau Pak Acong generasi itu generasi ke-17. Nama panglongnya pemilik panglong pemilik panglong apa nama panglongnya? Lupa aku namanya. Panglong Sumberjaya. Panglong Sumberjaya. Masih ingat aku? Ya kan? Bukit Tengkorak kan? Bukit Tengkorak dia disalib ya kan? Nama panglongnya Panglong Sumberjaya. Makanya nggak bisa macam-macam. Suruh bayar salib nggak bisa. Kadang-kadang nggak ada otak, ya dikasih apa, aduh. Nggak bisa bayar utang, lari semua orang tuh, gitu. Ah iyalah, bayar utang semua. Mana salibnya? Mana salibnya coba? Mana salibnya? Nggak malu. Sama apa? Sama apa namanya Firaun saja pun masih ada jasadnya. Mana lebih kuat, kayu apa dengan manusia? Hah? Mana lebih kuat? Secara akal. Makanya kadang-kadang mereka ini iri kali ya, iri dengan Nabi Muhammad. Itulah. Karena kalau dibanding-bandingkan antara Tuhannya dengan Nabi Muhammad, wah jauh beda lah bos. Jauh, sangat jauh. Ini perbandingan Tuhan dengan manusia. Makanya mereka selalu menghina Nabi Muhammad. Karena apa? Kalah saing bos. Kalah saing. Kalau kita balap motor liar itu kan, berapa tiang kita buat? 7 tiang. Kita kasih dua noten. Kita di belakang. Masuk kena tinggal bos. Bang Blender kan waktu itu wisata ke Golgota. Kan ditawarkan 2 tempat itu. Mau ke Golgota atau ke ruangan. Kok ada 2 tempat? Ada kan? Ruangan kan? Ruangan kan Pak Rutriman kan? Ruangan kan? Betul kan? Ruangan. Iya kan? Ruangan kan? Makanya aku bilang, sedangkan Bukit Tengkorak beda lokasinya kan? 2 tempat ya. Nah itu kan, sedangkan Bukit Tengkorak beda lokasinya kan? Beda. Di atas Bang. Beda. Ya kan? Makanya aku bilang, waduh Oten ini, itulah salah satunya. Makanya Oten ini selalu, kenapa mereka, kadang-kadang kita sadar apa teman-teman ya, mereka selalu menghinakan Nabi Muhammad, karena irinya itulah, kalau balap, apakah Yesus pernah menikah? Oh enggak, Nabi Muhammad menikah bos, wow, karena kegantengan beliau,
Karena kegantengan beliau, makanya banyak wanita suka sama beliau. Wah, karena ganteng bos. Kita nggak mengatakan Yesus ya kan? Kita nggak mengatakan Yesus jelek. Yang pasti namanya laki-laki sudah menikah berarti dia sempurna. KO, dari situ ada KO. Satu, apakah Yesus kaya? Bah, kaya. Aduh, kaya pula. Aduh. Nabi Muhammad kaya bos, banyak hartanya bos, dermawan bukan kaleng-kaleng bos. Nabi Muhammad kaya, banyak uangnya bos, dibanding Yesus. Aduh mah. Ketiga, Mahar ontanya nggak berapa ya bang ya? ontanya udah banyak Nabi Muhammad kan? Gila bukan kaleng-kaleng bos. Ketiga, apakah Yesus punya pasukan? Ada 12 itu pun lari. Aduh. Pasukan punya 12 itu pun lari. Lari. Wow. Nabi Muhammad ribuan bos pasukannya bos, ribuan pasukannya, bukan kaleng-kaleng bos, ya kan? Itu udah kalah. Apalagi, apakah Yesus pernah menjadi pemimpin? Ketua RT aja nggak pernah. Ketua RT pernah nggak? Yesus nggak pernah bos. Nabi Muhammad pemimpin. Kalau sekarang itu tadi presidennya. Kenapa waktu Golgota tuh minta gantikan tuh si Kirene yang gantikan itu kenapa dia lah kemana dia? Apanya? Minta digantikan untuk memikul salib lain, orang lain kan? Iya. Yang mana Pak Turiman? Waktu itu kan dibawa oleh diganti salibnya oleh Simon Kirene kan gitu kan? Nah, Yesusnya kemana kan? Nah, itu kan Yesusnya lari kan? Itu aku nggak tahu Pak Turiman, aku nggak sampai situ. Aku kalau nggak tahu nggak berani komentar, nggak berani komentar aku, nggak berani. Ya, kalau aku nggak tahu nggak berani komentar, nggak mau aku. Aku apa yang katakan bisa aku tanggung jawabkan, ya kan? Nah, segini nggak ke situ Pak Turiman, nggak ke situ. Ini sekarang perbandingan dulu antara Nabi Muhammad dulu, bukan ke sana dulu, ya. Yang keempat, apakah kalau Nabi Muhammad, kalau sekarang presidennya bos, ya kan? Yang keempat, apakah Yesus meninggalkan jejak? Arkeolognya, salibnya aja di Panglong. Nggak ada kan salibnya mana? Nabi Muhammad, kuburannya makamnya saja dikelilingi emas, bahkan dijari presiden. Makanya antara Tuhan dengan Nabi Muhammad, antara Tuhan dengan manusia, lebih menang lagi manusia dibanding Tuhan. Makanya oten itu selalu iri dengan Nabi Muhammad. Makanya selalu anget dengan Nabi Muhammad, makanya selalu mereka menghina Nabi Muhammad. Padahal itu jelas mereka akibat iri dan anget mereka. Ya kan? Jelas. Makanya kita maklum sajalah. Mau dibedakan dengan Paulus? Jauh lah kalau Paulus. Ini antara Tuhan dengan manusia loh. Tuhan dengan manusia perbedaannya. Coba bayangkan, itu pun bisa kalah Tuhan. Enggak saja. Jadi begini Bang Blender, aku mau tanya sama Bang Blender. Jadi patung Yesus itu gimana tuh yang di Sumatera Utara itu? Itu gimana ceritanya? Tapi pindah ke Tarutung itu sejarahnya ceritanya lagi tuh. Itu ada lagi sejarahnya, itu Opung Nenggolan. Itu sejarah patung itu tentang Opung Nenggolan saat itu. Itu tahu sejarahnya itu kayak mana? Ada, sengaja, ada. Bang Blender. Kenapa? Ada kan salib di Tarutung kan? Ada salib di Tarutung. Ada kan? Coba periksa. Tanya di Google. Salib kasih di Tarutung. Ada kan? Ceritanya macam mana itu Bang Blender? Ya. Itu saat itu kan pas ada Opung Nenggolan ini. Opung Nenggolan ini kan dia sudah tua. Dia di kursi roda. Orang Kristen juga. Jadi dia pernah cerita menangis lah dia sebelum dia mati, ya kan? Dia pesan sama anak-anaknya, kepingin kali aku menjumpai salib Tuhan Yesus itu katanya. Kepingin kali aku memeluk salib Tuhan Yesus itu katanya. Ngapain lagi Bapak pikirkan? Sudahlah katanya. Iya, tapi kepingin aku merasakan penderitaan Tuhan Yesus itu, merendahkan dirinya di depan salib itu, bagaimana pengorbanan dia terhadap kita. Antarkanlah aku ke Golgota sana, ke Yerusalem, antarkan. Aduh Pak, nggak sempat lah kami Pak. Belum lagi ngurus anak-anak, kata anak-anak semua kan. Udahlah Pak, nggak usah. Antarkanlah aku, adanya duitku, kuongkosilah kalian katanya. Kuongkosin katanya, dibilang gitu kan. Enggak, begini loh Pak. Udahlah, kami pun sibuk semua. Iya, ini kan hari tuaku, kepingin kali aku merendahkan dirinya. Iya, kepingin aku melihat sejarah Tuhan Yesus itu katanya. Ada Pak, kami nggak sempat lagi Pak.
Nggak usahnya aku minta duit kalian, enggaknya minta aku duit kalian. Pakai uangku adanya tabunganku, kongkosin lo kawanin aku. Kalau aku bisa sendirinya aku berangkat. Aku di kursi roda, nggak ada yang mendampingin. Berembuk lah terakhir semua anak-anaknya kan. Udah berembuk anak-anaknya. Terakhir satu lah dipilih. Ya udahlah, anaknya mewakili, berangkat lah orang tuh ke Yerusalem. Berangkat. Sampai di sana jumpalah sama gaetnya. Opung mau kemana Opung? Antarkanlah aku Golgota. Lah, mau cari apa Bung di sana? Mau nengok salib Tuhan Yesus? Mana ada, kata gaetnya. Ah, dari mana jalan yang nggak ada? Nggak ada Pung. Apa nyopung nih? Lah, dari mana nggak ada? Inilah di kandang domba ada, di sini salibnya, di Via Dolorosa ini. Dah, dia disalib di mana? Kan di Bukit Tengkorak, Golgota itu. Antarkan aku. Nggak ada Pung, jangan bandel kali Pung, jangan bandel. Dah, dari mana nggak ada jalannya? Nggak mungkin nggak ada. Sedangkan di kampungku saja ada meninggalkan sejarah. Hah? Ada yang namanya pahlawan-pahlawan kecil menyiapkan patung-patung, semua ada. G30 SPKI ada meninggalkan jejak semua. Masa ini Tuhan nggak meninggalkan sejarah? Nggak aja antar. Pung, nggak ada Pung. Ini kandang domba saja yang ada. Nggak ada Bukit Tengkorak kosong, nggak ada apa-apanya. Nggak mungkin nggak ada. Berapapun kau minta, aku bayar. Yang penting kau antarkan. Bandel kali pun Pung nih nggak ada, udah nggak ada. Pung, nanti kalau nggak ada, Pung bayar aku mahal ya. Aku bayar kau mahal. Antarkan aku ke sana. Yang penting aku ke sana Bukit Tengkorak itu. Oke, diantar sana. Sampai diantar, Bukit Bang. Tengkorak. Diantar. Sampai ke sana Bukit Tengkorak, udah. Sampai sana. Ini dia Bukit Tengkorak. Bah, kenapa sepi? Kan udah aku bilang Pung, bandel kali Pung. Kan naik ke atas tuh Bang. Gimana Udah, Bang? inilah Bukit Tengkorak itu Pung. Pung nyari kan, ini Bukit Tengkorak. Kenapa sepi? Setahu aku di dalam kitabku 500 orang dulu mendatangi waktu penyaliban. Ada 500 orang. Hah? Ini kenapa sepi kali? Iya dong. Kemana ini semua ini? Pung, bandel kali sudah aku bilang tidak ada. Bah, gimana ya Tuhan Yesus ini betul ya dia disalib atau enggak nih? Enggak ada meninggalkan sejarah sedikit kayak gini Pung. Kenapa lah dia tidak meninggalkan jejak? Malu lah aku, cemananya Tuhan Yesus, di mananya kau? Betulnya kau datang turun ke bumi pernah? Hah? Pernahnya kau turun ke bumi? Kenapa nggak ada sejarahnya satu pun nggak ada? Tanpa ada penyaliban maka tidak ada Kristen. Tanpa ada penyaliban nggak punya Tuhan kami katanya. Pung, kan sudah aku bilang jangan lama-lama di sini Pung, banyak nyamuk sini Pung, banyak nyamuk. Ayo balik kita. Betul ininya pula, ininya betul. Iya Pung, udah mana bayarkan, bayar. Betul ini Bukit Tengkorak, ini Bukit Tengkorak. Badal kali Pung, tugas pulang nanti Pung. Balik. Baliklah dia. Ayolah kita kandang domba. Nggak mau aku mau di mana tempat Tuhan Yesus disalib. Aku ingin merendahkan diriku, merasakan penderitaan apa yang dirasakan penderitaannya. Begitulah. Jadi baliklah dia. Balik dia ke Indonesia lagi. Nggak mau Pung sini, nggak mau. Dia memang khusus cari salib itu aja lah. Sedih kali dia. Sampai di kota Indonesia balik dia, kumpul lagi semua anak-anaknya. Cemana Bapak? Udah senang Bapak? Diem aja nih. Ya, senang Bapak? Diem. Loh, kenapa Bapak? Sakit? Enggak. Kenapanya? Sakit? Enggak. Jadi kenapa Bapak ini kayak mananya yang ngantar? Kenapa? Sedih Bapak. Kenapa? Enggak ada salib Tuhan Yesus. Bah, kok enggak ada? Cemananya? Iya, enggak ada salibnya. Kok enggak ada? Betul lah enggak ada katanya. Iya. Loh, maksudnya enggak ada cemana? Enggak ada sejarahnya salibnya di sana, enggak ada. Di Bukit Golgota enggak ada? Enggak ada. Bah. Yang betul lah ini. Kau yang betul. Iya, enggak ada. Aduh mak, mati kita. Mana sedih. Sedih lah anaknya nih. Udahlah, sedih kali aku kayak gini. Aku jauh-jauh habis ongkosku. Kepingin aku merasakan penderitaan. Di sini tetanggaku tengoklah itu. Ada marga si Marga Runjung, ada marga Huta Barat, ada marga si Uta Julu. Semua pahlawan-pahlawan kecil ada patung-patungnya di sini ninggalkan jejak. Semua ada patungnya. Ini kenapa nggak ada Tuhan Yesus? Semua pahlawan-pahlawan kecil meninggalkan jejak, ada patungnya. Ini tidak ada apa-apa. Kayak mana lah ini? Aduh, aku emang tai. Aku emang tai. Betulnya aku di Kristen ini. Betulnya ini. Udah lah Pak, jangan. Apa betulnya ini agamaku ini? Jangan pula-pula aku kayak gini. Aduh, aku emang tai. Jangan udah pindah aja, aku mualaf aja. Jangan gitu Pak, jangan gitu. Udah pindah agama aja aku kayak gini. Bertahun-tahun aku kena tipunya aku nih. Betul ini. Udah Pak, jangan gitu Pak. Panik lah anak-anaknya. Bapaknya mau mualaf.
Jangan Pak, mualaf Pak, jangan. Enggak aja Bapak nih, oh pening lah. Kayak mana lah dia kayak gini, cuma nggak ada buktinya Yesus turun ke bumi, nggak ada. Kalau dia turun ke bumi Tuhan, tapi nggak ada meninggalkan sejarah. Nggak malu coba lah. Firaun saja ada jasadnya Firaun, ada jasadnya sampai sekarang. Mana lebih kuat, kayu atau manusia? Hah? Firaun yang 3000 tahun lebih lama masih ada jasadnya. Ini Tuhan yang sebenar-benarnya. Firaun itu yang mengaku Tuhan loh, mengaku Tuhan. Ini Tuhan yang sebenar-benarnya, nggak meninggalkan jejak. Oh gaya emang tae. Oh Tuhan betulnya kau ini Tuhan. Oh ya gue emang. Betul juga katanya kan? Betul juga katanya kan? Kalau Firaun itu mengaku Tuhan loh, ya kan? Firaun ada jasadnya. Ini Tuhan yang sebenar-benarnya, nggak meninggalkan jejak. Cuman nih gitu. Jadi berembuk lah anaknya, takut bapaknya mualaf, berembuk anaknya. Ada tanah orang di sana di bukit. Ayo, tanpa tahu kan. Jadi mereka berembuk untuk membangun salib, ya kan? Berembuk lah orang tua. Oke, siapkan. Jadi setelah berjalan, siaplah salib itu udah disiapkan. Udah, tiba-tiba bapaknya dipanggil, Pak, Bapak kepingin menengok salib Tuhan Yesus. Udahlah, nggak usah kau bahas-bahas itu lagi lah. Udah sedih Bapak. Udah tenang Pak. Ambil kacamata Bapak. Ambil kacamatanya kan. Tengok di kursi roda. Tunjukkan nih lah salib dari jauh. Itu Pak. Nampak dari jauh memang salib itu. Oh Tuhan, pindah kau kemari Tuhan. Oh aku ya mang Tuhan, kenapa kau pindah kemari Tuhan? Jauh-jauh aku kota satu kampung doh itu. Aduh margamu Tuhan, satu kampung doh itu Tuhan. Oh aku ya mang tae, jauh-jauh aku dari sini ya kau satu kampung Tuhan. Antarkan aku cepat. Oh ya mang, nggak tahu aku dari sini ya kau supaya disalib. Atau pindahnya salibku kemari, jauh-jauh aku Golgota nggak ada salib tuh. Cepat antarkan aku. Wah, cepat antarkan, tahu lah ke Golgota tuh ngos-ngosan. Wah, tinggi kali. Dia antar dia ke sana tuh. Oh, cepat dia antar bapaknya kursi roda. Bingung. Sampai di sana diantarin. Wah, ngos-ngosan. Oh, ya cepat antarkan. Pas jadi terkejut. Pas didekatkan sampai salib itu di atas. Udah. Tiba-tiba bapaknya bisa berdiri sendiri. Yang tadinya bapak di kursi roda nggak bisa berjalan. Udah capek orang itu mengobati, ke alternatif kemana, karena ada mungkin lumpuh. Tiba-tiba berdiri sendiri, di depan salib tuh. Terkejutlah anaknya. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, mukjizatmu kau tunjukkan Tuhan, terima kasih. Anaknya bersujud-sujud anaknya. Terima kasih Tuhanku, katanya. Kau telah memberikan mukjizatmu kepadaku. Bapakku bisa berjalan gara-gara melihat salibmu. Oh inilah mukjizatmu Tuhan, haleluya. Macam-macam. Senang kali anaknya, bapaknya bisa berjalan. Terkejutlah. Terima kasih Tuhanku, terima kasih mukjizatmu telah itulah. Nggak sia-sia kami telah bernubuat atas namamu. Kami telah bermujizat atas namamu. Kau berikan mukjizatmu terhadap bapak kami. Terima kasih Tuhan. Wah, datang bapaknya, dipeluknya salah itu. Oh Tuhan, jalan. Oh Tuhan Yesus, dipeluknya salah itu. Beginilah penderitaan yang kau rasakan Tuhan Yesus. Aduh, bahagianya lah aku Tuhan. Bahagianya Tuhan. Beginilah penderitaan yang kau rasakan, betul sakit kali. Senang kali bapaknya. Beginilah, terima kasih Tuhan, kau merelakan dirimu untuk kami sebagai manusia. Kau korbankan dirimu untuk kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Gak lama terpleset. Lihat kakak entah kumat lagi kakinya. Kelepak. Jatuh dari atas, jatuh. Dari bukit bapaknya jatuh ke bawah terpleset. Wah, mbak anaknya bro. Bapakku, Tuhan Yesus kurang aja Tuhan Yesus. Aduh, mati lagi tempat cari. Aduh, oh Tuhan, kau bunuh bapakku, cara aku bunuh bapakku Tuhan Yesus di mana? Di mana mujizat Tuhan? Mati aku Tuhan bapakku. Serak mati kamu. Itulah sejarah itu tuh, mati opung tuh gara-gara salib. Mati, jatuh dari atas. Mati opung tuh satu kampung. Mati, jatuh pleset. Ada salibnya, ada salib kasih itu ada, memang ada. Ada di sejarahnya, bukan kaleng-kaleng bos, ada bos. Kepleset, jatuh tuannya, jatuh pungnya marah. Yang tadinya mujizat tiba-tiba jatuh pung tuh, marah, dimarah-marahin Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kau matikan bapak aku ini, aduh, aku yang mengtahi bapak aku dimati Tuhan. Berserak hoten, ayo bata. Ya kan, memang betul lah pulanya, masa nggak ada meninggalkan jejak ya kan? Nggak ada meninggalkan jejak. Masa nggak ada meninggalkan jejak kan nggak malu? Hah? Gimana coba? Nggak ada meninggalkan jejak? Nggak saja. Ding dang 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 ding dang ding dang dang ding dang ding. Masa nggak ada meninggalkan jejak?
Malulah nggak meninggalkan jejak, ya kan? Kadang-kadang kita berpikir, masa Tuhan nggak meninggalkan jejak? Gimana coba? Hah? Dingdang, 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 dang, rak, tak, ding, dingdang, 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 rak, dingdang, tang, dung, tak, dung. Sera Oten, nggak ada yang berani bantah. Nggak ada yang berani bantah Oten. Naik Oten. Hiburan pagi teman, hiburan pagi ya kan, karena memang Oten tuh ya kan, mereka Bang Blender, rupanya ada asbabun nuzulnya di situ ya, saling taruh ya. Iya, kalau Oten ya kita kan di sini bukan nggak ada, mereka buka komal, Kristen buat komal ya. Ketika Oten itu buka komal, buat tema mengolok-ngolok Islam, tetapi mereka tidak berani menaikkan Muslim, itu yang kerjanya hanya mengolok-ngolok ya. Mereka melakukan seperti itu, kita juga bisa melakukan ya. Kita melakukan sesuai data bos, bukan kaleng-kaleng. Kalau mereka enggak. Jadi apa yang mereka lakukan buat tema Oten itu, mereka buat tema, kita juga buat sini. Mereka lakukan penghujatan, kita juga lakukan di sini ya kan. Mau kita balas nggak dikasih naik, apa mau kita buat? Minta naik nggak dikasihnya. Tapi mereka buka tema, besar orang itu. Mereka buat komal, tapi menghujat Islam, kita naik nggak dikasihnya, ya kan? Nggak dikasihnya. Ya kita juga bisa buat, lakukan ya kan, masing-masing ya kan. Siapa yang tahan? Contoh kemarin buat tema besar-besar, Al-Quran buatan Umar katanya. Panjang kali temanya, sampai habis satu handphone tuh, lebar satu handphone. Al-Quran buatan Umar. Ini Oten apanya nih temanya kayak gini? Naik aku. Jin host. Ya, Islam. Ada yang mau sampaikan? Jin host ya. Ini temanya panjang kali host ya, Al-Quran buatan Umar. Setauku host, Umar itu ngaji saja pun nggak bisa, apalagi buat Quran. Ngaji nggak bisa. Maksudnya, kau Islam? Umar itu dia jual gorengan, bos. Jual gorengan. Kenapa kau buat temanya ini? Si Umar itu dia jual gorengan. Jangankan buat Quran, ngaji saja pun nggak bisa dia. Kenapa kau buat temanya kayak gini? Ngarang aja kau. Apa kata? Wow, ini Islam menghujat Islam. Ya rekam dia menghujat Islam, menghujat. Mana menghujat? Aku bilang. Di mana aku menghujatnya? Aku bilang nggak aja. Aku bilang diturunkan habis itu. Gitu aja cuma kemampuan Oten. Ya kan? Kampungan, leleh ngusku. Cara Oten. Dari tadi Oten gak ada yang berani naik. Banyak kali Oten di bawah gak berani naik. Oh, Heaven katanya nggak lucu, Naik. Dingdang. Banyak kali Oten di bawah, Retak ginjal orang tuh, retak. Banyak kali, akunku ini ya. Kalian kalau yang muslim, mohon maaf ya nggak ku follow back ya. Ku follow semua Kristen semua kawanku di sini, akunku ini, betul. Kristen, satu hari aku follow Kristen tuh 20 setiap hari, terus ratusan Oten. Ratusan akunku ini Oten semua. Mohon maaf lah kalau nggak ku follow back kalian ya, mohon maaf ya. Oten semua, banyak kali di bawah nggak berani naik. Nggak berani naik, coba nggak berani. Banyak kali semua Oten akun kuning, tapi di bawah nggak berani naik. Nggak berani bos. Mana? Typing saja pun nggak berani. Coba typing menghujat kalau nggak berserak kau buat. Coba mana? Berani? Nggak berani bos. Dari tadi, yang Oten naik sini. Bertanya kalian ya, ingat. Jangan takut kalian untuk ditanya. Kusiapkan kalian pertanyaan 10. Jangan takut kalian. Bertanya. Komal ini khusus Kristen bertanya sepuasnya. Jangan takut kalian. Jangan kalian tanya. Yuk, selama ini kalian mengatakan Islam takut ditanya. Nah, sekarang bertanya. Cepat, bertanya. Ya, nggak ada. Yang muslim mohon maaf nggak fallback ya, mohon maaf ya. Karena memang untuk khusus Oten semua ku follow semua, Oten semua ku ikutin semua Oten. Udah berapa Bang Blender yang di
Udah berapa? Nggak ada. jumlahnya? Ya kalau ke Polbek kan batasnya kan 10.000. Ini kan ku oten semua, ku ikutin semua oten semua. Banyak kalau oten di bawah nih. Banyak kali penghujat semua sih, Sokatul semua, bom semua di sini. Semua yang penjuru-penjuru CP semua di sini. Semua orang Kupolo semua ini. Sokatul semua, tengok, Happen rum botol katanya. Cuma gitu aja tapping. Rum botol katanya. Rum botol katanya, nggak berani dia naik. Naik lah kau, Happen. Naik lah kau, Happen. Cuma gitu aja bisa kau, rum botol. Bah, cemen. Cemen. Ya, cemen. Privat. Nggak bisa dijambak, privat. Bertanya saja. Orang tuh suruh naik, kenapa privat semua? Kenapa gitu Bang Blender? Apa masalahnya? Takut kalau kita mana ada benar takut kita naik maju terus ya kan. Ayo khusus oten, ayo 3 slot ini oten, 3 slot ini oten, ayo 3 slot ini oten, ayo naik len oten, ayo Hadiah Bang, ayo Bang Blender kasih hadiah, mungkin mau. ayo naik len, kasih len apa lagi. Jangan kalau pecah piring makin nggak mana orang tuh kalau pecah piring. Makin nggak berani naik kalau pecah piring. Kayak edisi-edisinya, ayo, berani? Nggak berani bos, nggak berani. Nggak berani. Cemen. Ya, mana yang Kores tadi? Turun dia? Tiduran yang Kores nih. Ya, sama-sama aduh. Saling menyapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Era muda. Ya, saling menyapa buat saudara-saudaraku semuanya yang ada di Komal Blender, yang mendukung Komal ini dan di YouTube semuanya saling menyapa. Semoga kita selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita ada yang mengalami sakit, semoga Allah sembuhkan penyakitnya. Bagi yang belum mendapatkan jodoh, semoga Allah berikan jodoh yang terbaik. Bagi yang belum mendapatkan anak keturunan, semoga Allah berikan anak keturunan segera. Dan kita berharap semoga keluarga kita dan diri kita terlindungi dari ajaran-ajaran mereka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya. Nah, harapan kita dan semoga kita yang ada di sini, terima kasih telah mendukung. Tanpa adanya kalian, kami tidak ada apa-apanya juga di sini. Jadi kita sama-sama saling mendukung. Mudah-mudahan apa yang kita dukung, apa yang kita bela untuk agama Islam ini, Allah ridhoin semuanya. Dan kita sama-sama di surganya Allah nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk menyapa semua yang ada di YouTube, semua mohon di subscribe semua yang ada di YouTube. Karena apa? Semua konten kreator yang ada di YouTube itu yang terpenting. Karena itulah amal jariah. Bisa saja akibat kita subscribe di YouTube sana itu menjadi tertinggal ya. Bisa saja ketika nanti di subscribe kita telah mati, tiba-tiba ada oten menonton di YouTube dan dia mualaf, itu menjadi amal jariah buat kita. Silakan semua, buat teman-teman semua, buat teman-teman yang ada di sini, silakan subscribe di YouTube semuanya, itu terpenting karena itu tertinggal. Itu pertinggal kita nanti, insya Allah. Karena YouTube itu menjadi apa ya, pertama yang paling mendasar orang untuk melihat di YouTube. Ya, silakan. Ya, digitalnya. Karena dari pelosok-pelosok orang nonton YouTube bisa jadi dengan apa ya, dengan yang kita subscribe semuanya itu menjadi amal jariah buat kita. Silakan, semua konten kreator yang ada di YouTube silakan. Ya, kalau di TikTok ini kan tidak bisa tertinggal ya. Tapi kalau di YouTube itu tertinggal, jadi amal jariah buat kita, buat semuanya. Insyaallah dukung. Ya, oten tetap jadi botol, apalagi. Tetap botol. Serak ada. Ini begini Bang Blender sudah follow semua oten. Kenapa nggak ada yang berani sampai 10.000 loh? Kenapa nggak ada yang berani coba? Banyak kali tuh di bawah, nggak ada lah ya Allah. Ngeri kan? Nah, yang udah jelas coba di unfollow aja Blend.
Kalau yang penakut nggak berani naik Anpulu aja. Oke gitu. Apa Anpulu dia kan tua-tua. Iya, banyak. Tapi orang tuh menyaksikan aja di bawah, nggak apa-apa, ya kan? Raja Wali Daratan, monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bang, ada yang mau disampaikan bang? Kenapa? Ada yang mau disampaikan? Bang Jul nih, Bang Jul Jakarta. Oh ini muncul. Ngajak hotel-hotel aja biar pada naik gitu. Bang Jul, follower yang hotelnya diimport kemari Bang Jul, biar rame Bang Jul. Kasihan kambing-kambing itu punya otak nggak dipakai. Masa nuanin mayat sih? Ada berani ya, gila kali ya. Padahal akun ini oten semua. Yang muslim nggak kupoldek loh, oten semua. Nggak berani. Oh, nanti kalau aku lewat, oh itu blender itu, pengucat itu, katanya itu aja cuma, tapi nggak pernah naik. Apalah hotel itu, bom semua, Sofiatul bom CP, Edis, semua di sini di akun gini, semua pentolannya, pentolannya semua, si Malikil Khalifah Malik, semua lah, pentolannya kumpul semua. Udah ngumpul semua deh. Iya, sini, wah petangguhnya semua. Sampai yang kerucuk-kerucuk setiap hari live. Bang Blender. Ya. Si PC tuh, PC The King tuh, si penghujat kurang ajar. Aduh. Oh, ya, cuman PC The King ada tuh, pernah dia menghujat. Udah di komalnya, aku tapping di bawah. Oh, kamu hujat ya. Sebentar lagi aku buka komal, aku balas hujatan kau. Aku balas, kau tengok ya. Ini benar asli. Ya, aku asli. Tapping di bawah. Habis itu permisi dia. Oke teman-teman, sampai di sini dulu kita ya. Nanti kita lanjut lagi ya katanya. Turun dia, takut dia kesiksa. Takut dia disiksa. Ya kita apalah, kita nggak bisa ya kan. Kayak gitulah, apa yang bisa kita lakukan? Membalas mereka nggak bisa, dinaikkan nggak bisa. Aku pura-pura pintar. Monitor. Assalamualaikum Bang Blender. Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau sampaikan Bang? Bang? Nggak ada Bang, cuma nyimak aja. Hancur mereka. Bang, dulu ya Bang ya. Yang muslim tahan dulu ya Bang. Yang muslim tahan dulu Bang. Yang muslim tahan dulu ya Bang. Yang muslim tahan dulu Bang. Ya. Bang Blender, aku turun dulu Bang Blender. Pak Kepala Desa manggil aku nih urusan tadi. Iya. Wa Imron ya, Wa Imron sama Wa Torik ya. Oke iya, lanjut. mau ada panggilan. Yo. Assalamualaikum. Wa Imron sama Wa Torik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Video-videonya isinya edit semua kali itu. Nggak ada yang berani kalau udah kayak gitu. Nggak ada yang berani. Hotel-hotel ini menang di kandang saja. Bodoh ini memang. Ampun Den, ampun. Dari pagi ku siksa Oten, dari pagi ku siksa habis-habisan Oten. Itu tadi tanya, woi, tanya ya, di mana? Udah aku bilang, di mana tertulis apa namanya? Blender. Di mana tadi pagi Oten rame. Aku jawab dengan cepat. Di mana tertulis nama Hawa? Di sini, di handphoneku ulang. Di handphoneku. Dia nanya apa Nabi Adam. Ini dia. Di mana tertulis nama Hawa? Di handphoneku. Ini dia. Marah dia. Marah Hoten, ngamuk dia. Kamu ada ilmu, kau turun. Aku juga suruh turun. Aku
Aku disuruh turun padahal aku hostnya. Panik dia. Panik dia. Dia yang panik. Aku pula aku suruh turun. Di mana tertulis nama Hawa? Di handphoneku nih. Hawa. Hawa tertulis. Mau apa dia? Bang, Turun kau, turun. aku nak ngidang ya, aku nak ngidang bang. Turun kau deh. Buat nak ngidang dulu bang. Aku disuruh turun. Saking paniknya dia, aku disuruh turun ke hostnya. Macet dia. Ya kan betul kan? Di mana tertulis Hawa? Iya kan? Di mana lagi? Situlah. Di handphoneku. Macet dia. Di handphoneku ada tertulis Hawa. Makanya serba salah. Ya mana Pak Turi Menteri? Mana Pak Turi Menteri? Di HP ku tulis Hawa. Ku tulis di HP ku Hawa. Hawa. Hawa istri Adam. Gua di situ. Ku tunjukkan. Ini ku bilang. Mau apa dia? Mau apa dia? Macet ya? Siapa yang salah? Pertanyaannya. Pertanyaannya. Saking paniknya dia, saking terkejutnya dia. Karena cepat jawaban aku. Turun ke house, harus turun kau teh, nggak ada ilmu. Turun ke house, nggak ada ilmu ke house teh. Kok aku pulang turun. Saking paniknya tuh. Awal bilang itu dia. Panik dia. Macet Oten. Saking paniknya dia. Ya kan? Itu di Hawa. Teh. Ada yang ngorok bah. Siapa ngorok? Gema tuh. Budi ya. Ya, silakan. Aku ambil minum. Haus juga bah, haus bah. Di minum bah. Lapar aku bah. Ya kebanyakan makan informasi hoax sih hoten ini. Pernah diskusi kita. Assalamualaikum. Alhamdulillah bang sehat. Bang Blender. Oh makan. Lapar ya, habis piring pecah semua, belum makan rupanya dia, piringnya habis serak. Makan gak ada yang berani naik bang. Berani, Rum Kiki aja kemarin gak ada yang naik ya kan, senyap. Dua orang ya kan. Pensiun semua hotelnya. Takut semua bang, takut. Bang Bejo izin nanya. Bang. Bang Bejo izin nanya. Ya, Bang Jul. Lama nggak naik Bang Jul. Gimana kabar Bang David, Bang Do? Kemarin ada naik komal ya. Mungkin nggak tahu. Aneh nggak pernah ketemu. Ada, kemarin ada naik komal lagi dah. Cuman ya tempat siapa ya? Mungkin apa tempat Bang Aryo kemarin. Oh Bang Aryo ya. Sama tempat Datuk. Bang Emil. Kabar ente gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Masih ada kontak sama kawan-kawan kan? Oh kita masih di grup, ada di grup yang sama masih kan? Jarang naik udah Bang Jul, cuma aja. Ini lagi main bola beto apa? Enggak, aku lagi di desa, jadi ngereman pagi-pagi. Di atas dua-duanya ini, mohon maaf, salam kenal ya, Mbak Kiki dan Mbak apa nih, Bandinda ya. Salam Ya, kenal lagi. Bang.
Banyak yang nggak kenal Bang Dul lah. Bang Dul jarang naik Komal. Ini baru naik lagi nih. Gabung di Embrus aja Bang Jul. Embrus kan masih sering buka Komal. Yang lain pada nyanyi-nyanyi banyak udah nggak ada Oten. Nggak ada lawan. Iya, pada apa ya? Pada hobi jadi penyanyi kali, pengen jadi artis. Nggak ada lawan, ya gimana? Nggak enak juga diskusi lawannya nggak seru ya. Tapi gini loh Bang, jujur ya, ini aneh sering dengar ya sering lihat, bukan sering dengar sih, sering lihat gitu ya. Di komal-komal muslim ini banyak yang di banned ya, bukan yang di banned, di take down gitu. Ini apa sih? Cyber kita ini lagi pada tidur apa sih? Ada cyber ada, cuma cara kerjanya udah beda Bang. Rule-nya lebih ketat sekarang. TikTok juga tetap ada. Tetap ada ya. Tetap ada. Iya, kan Ane kan sekarang masih gabung nih ya di satu underground ya. Satu underground. Ada yang baru lagi tuh sih sebenarnya, tapi belum banyak. Baru bagus alhamdulillah deh. Artinya hal yang kayak gitu masih bisa kita cover. Masih. Ya ini pendamai apa nih? Pendam. Siapa nih pendam? Pendam. Monitor. Pendam. Yeay. Kalau dulu ya sekarang Bang udah kebal-kebal sekarang Bang, komal-komal nih. Abang coba maki-maki sini. Babi. Aman sekarang. Kalau dulu ya, sekarang masa. Kalau sekarang tengoklah, mau ngoceh-ngoceh sudah, mau maki-maki, bebas. Aman sekarang. Dulu ya. Jangan salah kau blender, sama kami masih bisa tumbang kau punya pun. Oh enggak, kok aku ganas nih. Sama kami ada yang kebal sama kami. Ya, tadi serangan bambu, wah berapa kali aku kena minta puzzle tuh. Wah, Oten penghujat semua naik pagi. Habis. Ini aku aja kena pelanggaran dua kali sampai sekarang live dibatasin, banding sedang berlangsung ini. 2 kali aku kena pembatasan. Aman deh sekarang, aman. Batasan. Oh, jaga jangan buka ini aja video yang ada logo gitu. Jangan terlalu ini bahasanya keras gitu. Oh, itu aja jaga. Video sekarang apa mereka maki aja tadi koresnya sini maki. Mati penghujat. Aman. Tumbang jatuh, udah jatuh lah, apalagi. Kalau dulu ya lah, sekarang aman, Allah. Makin panik. Bang Bejo, Bang Blender, mohon maaf, sama Pompo nih, Po Kiki sama Po Dinda izin ngegeser aja ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada Oten berani ya, gila kali Oten ini ya, pengecut kali Oten ini ya. Hah? Gila kali ya. Bang di bawah Bang kosong. Aku baru cek. Oten ini kerasa apa ya? Bangkit kok jam 3. Waduh. Jam 3, jam 5, jam 4 rame kali Oten itu. Rame kali jam 3, jam 4. Rupanya orang itu nonton itu komal rawa-rawa itu Der, makanya begitu rame. Komal rawa-rawa mereka pindah ke kita itu. Rawa-rawa tuh Oten sekarang mainnya gitu, main di rawa-rawa itu. Rawa-rawa tuh yang hantu-hantu itu, rawa-rawa itu.
Yang seksi-seksi itu, Bang. Ah, itu. Iya, cewek-cewek kadang-kadang seksi, terlalu lurus janda-janda, sekali, room janda-janda itu. Bang. Oh, room Terus dia, janda-janda, terus dia cewek-cewek. pulang mabok kan, baru Oh, iya, kemari iya, iya, gitu iya. dia. Jadi itu cenderung itu? Iya, Iya. itulah ditonton orang itu, Bang. Enggak ada otak. Noten itu Pulang. nontonnya itu, Bang. Oh, itu pulang mabuk. Waduh, tapi mereka buka komalnya sepi semua ya kan? Iya. Sepi komalnya. Komal tuh sepi semua loh. Oh, itu memang ada otaknya ini memang ya. Tapi nggak apa-apa, jangan kendor biasa. Mesin angin-angin. Apalagi ya kan, Der, mau diskusi sama kita nggak bisa, mau debat dengan kita apalagi, mau menghujat udah nggak ada ruang ya kan, malah malu sendiri. Apalagi orang itu larinya kemana coba? Rawa-rawa lah. Yalah, Wanes ngejar mereka, pemahaman Nyanyi. ngejar mereka. Nyanyi suara nggak bagus. Nggak bagus. Serak ya kan. Aduh, mana laki-laki kentutnya? Kayak gitu kentutnya. Akibat susah hafal Bible, lagu pun tak hafal orang tuh. Iya. Roma, cukup Roma, Roma, iya. Kayak gitu kentutnya. Jangan serahkan aku Roma. Oh. Baik. Bang, Oh, Dek. Abang pengen lah, Dek. apa sih Bang? Pengen, Dek. Kau tuh lah Bang, ngasih mabuk aja kerja kau Bang. Pening aku nengok kau. Ya cemana lah, Dek. Namanya mabuk. Itulah kerja kau, pulang minum aja ke rumah. Mabuk kau pulang kepingin kau sama aku. Ya minta lah, Dek. Minta lah, Dek. Aku lagi halangan loh Bang, halangan. Aku lagi halangan. Kau tahu nih berdarah nih ya, berdarah. Ya kan kasih lah, Dek. Jadi aku kayak mana namanya aku kepingin. Itulah gara-gara kau minum tuh kan, makanya kepingin kau. Gara-gara minum kau. Tak apa aja kau minum aja kerja kau, mabuk aja kerja kau, mabuk aja. Ya nggak usah marah-marah lah, Dek. Aku lagi halangan ini, halangan. Macam mana yang mau dibilang? Iya. Carilah ke lain, Dek. Gimana caranya? Bising kali kau lah, gangguin aja kau. Pening aku nengok kau lah. Bising kau buka ambil minyak makan sana. Ambil minyak makan bekas goreng ikan asin tuh bawa kemari. Nggak ada lagi rupanya minyak lain selain goreng ikan asin. Ya itu yang ada minyak goreng ikan asin itu kau bawa kemari. Cepat aku bawa kemari. Bising kali kau. Iya, ikan asin, bekas ikan asin apa? Ikan asin tuh kau ambil sana bawa kemari itu. Banyak kali cakap kau. Cepat lah sikit lah. Ya, nggak usah marah-marah lah, Dek. Nggak usah marah-marah. Ini, Dek. Udah kau siapkan lagi cepat. Banyak kali cerita kau. Tapi sebentar dulu, sebentar dulu. Ya, kok kentut kok, Dek? Iyalah, apa ini dulu? Aduh, kentut lagi kok, Dek. Kentutnya boh kentutnya. Nggak ada. Dek, baru mak. Kok kentut, Dek? Udah bising kali masih Bang. Bising kali pun kau Bang. Udah masih lah cepat lah. Ya, tapi kentut kayak gitu cemana aku selera dong. Bising kali pun kau Bang. Matius, assalamualaikum. Matius. Assalamualaikum Matius. Matius ganteng. Assalamualaikum, saya Matius. Waalaikumsalam. Ya, Matius ini masih kerja motor. Kau lupa kau di komal siapa ini? Ah, Matius nggak tanda suara. Assalamualaikum. Ah, Guru. Suara siapa? Hah? Hah? Di komal siapa nih nggak tanda? Guru. Siapa? Guru, mantap. Oke. Mantap. Guru. Iya. Siapa Guru Matius? Pak Guru. Siapa Guru Matius? Badar. Oke, mantap. Badar. Guru Oke, Badar. mantap. Yes, oke, main. Oi. Ada yang bang nyari? Ada yang bang? Ada yang bang Matius? Ada yang bang nyari? Belum ada, masih baru muncul TikTok ini, baru mulai. Oh, belum ada Oten? Iya. Ada, saya masih bekerja motor ini. Iya. Cuma saya dapat lihat ini guru ada aktif, saya masuk, ada aktif. Oh, ada aktif ini guru satu ini. Oh, masih dulu. Ya, tadi masih nggak ada bekerja Oten. motor. Gak ada Oten dari tadi. Jadi orang pusing otak. Jadi Matius, kalau ada yang menawarkan harta, dikasih Matius duit,
Apakah Matius mau untuk kembali ke Kristen? Oh, tidak mau. Mantap. Sudah tidak bisa. Apa jawaban Matius? Hah? Seandainya ada orang yang menawarkan itu lagi, apa jawaban Matius? Agamaku tidak bisa membeli. Iman tidak bisa membeli. Imanku tidak bisa dibeli dengan harta dan apapun. Mantap. Imanku tidak akan bisa dibeli dengan apapun, baik itu harta atau apapun juga. Keren. Karena aku sudah kuat, bis. Islam agama benar. Mantap. Ya. Agama benar. Rahmatan alamin. Ya. Ini noten. Gas Matius, gas. Apa Matius? Banyak gaya kau Bagaya kau sekarang Matius. Bagaya kau lama saya cari. Siapa bagaya? Tidak ada bagaya kaya di sini. Siapa? Siapa nama? Ferdian. Oten dia. Namanya Ferdian. Adrian. Ferdian. Apa Matius? Banyak gaya kau sekarang ya. Hah? Bagaya kau sekarang. Bagaya di mana bagaya? Tidak ada bagaya. Saya ini artis di TikTok. Bagaya di mana? Bagaya ini. Tidak ada. Kau jarang kau. Mau berdebat ini, berdebat atau tidak? Makanya kau bergeser. Apa yang kau bilang ini? Ada bakal kerja kamu ini, ribut-ribut ini. Oh, ada cuci piring ini. Suami takut istri. Hai. Cuci piring. Suami takut istri ini. Woi, dapat dengar itu? Dapat dengar suara piring. Oh, cuci piring dah ini. Suami takut istri. Halo, suami takut istri. Kasihan istri. Takut sama istri dia. Kasihan. Takut sama perempuan. Kau sekarang tersesat Matius. Siapa kamu baca cuci piring? Takut sama istri? Astaga. Kau sudah tinggalkan Tuhan Yesus Matius. Kau tersesat. Bagaimana? Tuhan Yesus tidak mengenal Kristen. Tuhan Yesus juga meninggalkan kalian, tidak mengenal kalian. Bagaimana? Kau tidak dapat lagi. Saya ini tidak meninggalkan Yesus. Jalan keselamatan tapi Matius. saya ini mengimani perintah Yesus. Bukan mengimani Tuhannya, mengimani Tuhannya Yesus itu. Tuhannya Yesus itu Allah itu. Mengikuti perintah itu. Kalau kamu mengikuti perintah Paulus itu Paulus. Sekarang saya tanya saya tanya. Kamu lihat Matius. Tuhan saya Allah. Di mana itu? Di mana? Di Al-Quran, di surat At-Taha ayat 14. Kalau Tuhanmu siapa? Tuhanmu siapa? Siapa Tuhanmu? Ya enggak usah kau tanya-tanya, kau sudah tinggalkan Matius. Kalau begitu tidak usah bertanya juga, sama-sama, jangan mau bertanya, diam tuh. Kalau begitu menaik kemari, diam saja. Kalau begitu tidak usah bertanya, diam saja. Oke. Bisu-bisu juga, bisu-bisu. So tinggalkan Yesus sudah rewe. Kasihan, suami takut istri memukul takut suami. Kasihan jadi laki-laki, astaga, laki-laki jadi laki-laki itu takut istri. Aduh, kasihan. Pakai baju rok saja, pakai daster. Astaga, pakai daster saja kamu ini. Cuci piring istri itu cuci, bukan laki-laki. Aduh. Takut istri, ahai. Takut istri, aduh. Kasihan. Besi ini Matius, bukan piring. Salah. Piring itu dapat dengar, Suami takut istri. Pakai daster saja kasihan. Piring itu Matius, piring. Cuci piring dia. Dapat dengar, suami takut istri. Pakai daster Jo. Pakai daster. Mbak Masa. Kau kemana Matius? Waktu kita ada cari kamu di roomnya Balender. Kamu takut kau bamiut terus. Di mana Pak Miut ini tidak ada. Kita pernah cari kamu. Kau pura-pura bamiut.
Oh, saya itu Bamiut kerja, ada bekerja motor. Alasan kamu Kampai motor rusak bawa sama saya. Saya mau tambah kasih rusak. Tanya Matius, kenapa kau bilang sama dia Matius? Kampai Kenapa motor kau bawa masih sama bertahan? saya tambah kasih rusak. Matius, kenapa kau masih bertahan di kekristen? Bilang, tanya terus. Rian, kenapa kamu bertahan di Kristen? Apa ada sebab? kita pengen nama Ferdian. Apa pula kau? Rian, kenapa bertahan di Kristen kecil? Kenapa? Ferdian. Semua kiamat ini dunia masuk saja bersadar diri, tobat, tobat. Kamu itu yang tobat, Matius. Tinggalkan Yesus. Saya ini saya bertobat, sudah. Saya bertobat. Apa sudah bertobat kalau tinggalkan Yesus? Yesus bukan Allah, Yesus bukan Tuhan. Mungkin apa? Di mana Yesus mengaku Tuhan? Di mana? Saya tanya, di mana dari ucapan Yesus dia bilang dia Tuhan? Apa nama ngonipe pendeta? Lukas. Bukan Tuhan. Apa? Pendeta siapa? Pendeta saya ini sudah Islam. Dulu Ustaz. pendeta siapa? Lukas. Saya punya pendeta apa Lukas? Kenapa kau nggak ngakui Yesus? Yang nggak ngakui Yesus Tuhan? Siapa? Siapa yang ngajar kau? Pendeta siapa? Kamu bilang tadi. Saya tanya kompe Tuhan siapa? Aku tanya dulu siapa nama pendetamu? Saya bilang Lukas. Kau tidak pernah bayar pertolongan kalau begitu Matius. Salah paham. Mereka apa membayar? Tidak ada membayar mau ini doi ini. Orang cari doi pecah-pecah, mau kasih. Mereka apa mau kasih puluhan ini? Makanya kau tidak diliputi Roh Kudus. Kasihan kompai doi habis dikasih pendeta makan enak, kamu makan nasi garam, siksa. Itu bilang kalau kotor.